akan mengutus dirinya sendiri, bukan berkehendak. Oh gitu bang ya. Iya, Abang karena tadi sesuatu yang dengar, diutus pasti abang tadi ada buka tentang dasarnya, Pak. abang tentang kitab apa? Yohanes. Ya, Apa? abang bilang cerita kitab Yohanes tadi bang ya. Saya nggak ke situ bang. Ya, Oh, terus itu abang kalau tadi dari abang ayat ada kitab apa? itu, kalau abang ada Alkitab buka aja bang. Keluaran 3 ayat 14 bang. Coba abang bacakan lah. Saya baca bang ya. Dengar Iya, bang ya. Kejadian 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa. Ya. Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada bangsa Israel. Aku adalah aku. Mengutus aku kepadamu. Apa yang mau ditanya? Kok ditanya, abang nanya di mana dia berkata dia sendiri utusan. Oke, mau saya jelaskan nggak? Itu mau saya Makanya bang, jelaskan kalau ayat orang itu berbicara itu bang direnungkan. Mau saya jelaskan nggak itu? Aku adalah aku, mengutus kamu, ya kan? Itu Mana ada Allah, mengutus Allah, kamu? Jangan ada bang balik-balikan. Allah Bang. lagi Bang, bicara sama balik-balik siapa bang, itu? ya. Itu pemikiran iblis bang. Allah lagi bicara sama siapa? Allah mana? Saya nggak bicara Allah loh bang. Abang nanya iman saya jelaskan iman saya. Aku kan lagi menyatakan adalah ayat. aku. Bukan dibilang bang, mengutus kamu, nggak ada di situ kamu bang. Jangan kau ganti bang. Aku adalah aku, Gini loh, mengutus itu aku kepadamu. Musa itu berbicara dengan siapa, Pak? Maksudnya gitu loh. Kan ada 2 oknum nih. Ini kan ada 2 oknum nih. Aku mengutus itu kepada kamu. Dia menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada Musa kan? Berarti ada 2 oknum kan? Makanya Berarti bang, ada yang kuping diutus, itu dibuka. ada yang diutus gitu loh. Biar jelas mendengarnya. Saya udah membacanya dengan baik. Makanya bang, kalau beragama itu jangan terdoktrin, pelajari, pahami, biar paham. Kalau terdoktrin, ya nggak bakal kamu nanti menemukan apa itu jalan kebenaran. Udah jelas-jelas itu perkataan Allah kepada Musa. Mengutus aku kepada kamu, aku mengutus kepada kamu. Itu udah ada 2 oknum di situ. Aku mengutus kepada Musa, aku di situ kembali lagi kepada lafaz awal Allah itu sendiri. Musa, ada ayatnya mengutus kepada Musa. Abang Lah itu kan lagi bicara sama Musa, bang. Astagfirullah, ya Allah. Bagaimana bang rupanya sih? Dengar-dengar ya, biar saya baca pelan. Buka kupingnya ya, buka kupingnya. Nah, iya, aku buka kupingku lebar-lebar. Nggak usah diulang-ulang, kita udah tahu. Yang Udah aku buka, Pak. Udah ada kuncinya emang. Ayat itu disampaikan kepada Musa gitu. Lalu Musa menyampaikan kepada orang yang dituju itu loh. Gimana sih? Kalau abang mengiyakan tegas dengan doktrin abang, berarti Yesus menyalib dirinya sendiri, bang. Berani nggak abang tanggung jawab itu? Enggak, aku yang ngomong, abang yang ngomong kok. Nah udahlah, ngomong lah. Kok abang paksakan Yesus menyalibkan dirinya sendiri? Itu kan pemikiran abang, mau abang paksakan sama aku. Ya nggak mau saya bang. Ya udahlah. Terus. Khotbah lah, aku mau dengar lagi. Apa yang mesti saya teruskan, aku ngomong nggak abang dengar? Ya udah, saya terus. Saya bilang dia aku adalah aku, abang bilang pula ngomong sama Musa. Gimana sih? Iya ya, aku tuh siapa? Aku tanya dulu, aku tuh siapa? Bang, dengar baik-baik bang. Saya baca sekali lagi ya bang ya. Ya. Baca lah. Ya sabar bang. Nanti salah ngomong saya. Pintar orang abang melintir-melintir. Loh, kok? Musa bertanya ya. Ya. Ayat 13-nya bang. Ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku, ya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang nama Allah, namanya? Apakah yang harus kujawab kepadamu? Aku adalah aku, mengutus aku. Bukan dia bilang mengutus Musa. Kok jadi kemana-mana? Apa yang kemana dari Sudah jelas, aku mengutus aku. Enggak bang, yang ditanya bang, ayat itu. Apa yang salah di situ? Aduh, gimana? Wah,
Ini kalau nggak paham bahasa Bahasa Alkitab apa? begini. Bahasa Alkitab. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Astagfirullah. Warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Turun dah. Masya Allah. Sehat alhamdulillah. Ini suara saya kok Alhamdulillah. double-double ya? Enggak. Lah guru, enggak. Fadal guru, ana mute ya. Kalau antum udah di atas, ana sami lewat guru. Fadal. Masya Allah. Salam kenal sahabat-sahabat sekalian. Ini kok saya double ya? Saya turun lagi ya. Habis itu dinaikkan ya. Baik. Naikkan host nanti ya host. Lanjut. Bagus kok, bagus. Aman kok suaranya. Gimana sih? Ada Kali ini di ini situ, terus. bagus kok. Nanti dibesarkan aja guru Nda, terus biar dia makan semua itu. Abang dengarkan ya, Bang ya. Jangan Jelaskan. turun, Bang. Nah, lanjut Rio. Jangan nih kabur lagi nih. Ya. Petuada Aga Kareba. Masya Allah. Manrasa yang kota. Ya, lanjut. Feroz. Ya, mari kita diskusi. Seru kali kurasa tadi dari teman-teman. Nggak masalah aja dia khotbah. Sakit telinga dengar. Oh, khotbah. Kalau pakai ayat nggak masalah. Ini aduh. Lanjut. Iya, masalahnya kalau data di Bible ini dipakai, disimpan di kepala, maka mereka akan keluar dari agama mereka. Nggak bisa. Bible nggak boleh ditaruh di kepala. Maka yang harus tinggal di kepala mereka itu adalah doktrin dan dogma. Kalau data-data Bible yang masuk, maka kebenaran keluar. Kalau kebenaran yang masuk di otak mereka, maka Bible disimpan di luar. Ya, silakan Bang Rio. Ya, kawan masih ngomong ya didengari lah, Bang. Iya, silakan. Mungkin saya tadi nyimak ada beberapa menit dari saudara Neo nih. Saya mau tanya kepada saudara sebagai bahan diskusi kita. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berubah menjadi makhluk? Ya suka-sukanya lah, Bang. Dia kan Tuhan. Kalau Tuhan itu dibatasi, berarti Tuhannya gantung-gantung, Bang. Justru kalau ada agama yang mengajarkan Tuhan menjadi makhluk, berarti agama itu yang membatasi Tuhan itu. Kami Kristen bukan agama, Bang. Garis bawahi, Bang. Seandainya negara ini tidak mempersulit di KTP itu tanpa ada tulisan agamanya, kami dengan nggak pala komplain, nggak pernah ribut. Ya. Seandainya negara ini memperbolehkan di KTP itu tak perlu dibikin agama Kristen apa ini. Kalau begitu Kami berarti Kristen nggak ribut, karena bagi kami bukan Kristen yang Kristen dinubuatkan itu berarti. bukan agama. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Benar ayatnya, nggak ada yang salah di situ. Di mana itu? Nggak ada yang Ternyata salah. Yesus mengatakan akan adanya agama, jalan. Agama itu kan dinul itu kan millah. Mana tulis Ajaran mana, yang lurus dari ayat Tuhan. berapa tadi, Bang? Ayat berapa, Bang? Tunggu. Kalau agamamu tidak lebih baik dari agama ahli Taurat, Matius 5 nomor 20. Bentar, Bang ya, kasih saya waktu buka. Saya kenapa masih double-double ya, saudaraku ya? Bagus kok, bagus. Sayangnya ke kuping saya itu kembali semua bahasa yang keluar. Besarkan guru Nda Petro biar enak kita ngelihatnya. Iya, suaranya kayak mantul-mantul di tempatku. Iya, makanya saya turun dulu, mohon maaf yang. Tapi saya nggak mengganggu kan, Komal ini? Enggak, Bang. Alhamdulillah. Bagus suaranya, nggak usah turun lagi guru Nda. Iya, saya turun dulu sebentar kali. Bagus kok ini. Matius berapa tadi, Bang?
Halo Bang. Matius 5 nomor 20. Tuh kan, keluar lagi. Jadi komentar dikit ya sambil nunggu Bang Zuma. Tadi di Keluaran 3:14 itu ehir gimana ya? Mengutus aku itu Musa, ehye. Bukan aku mengutus aku kepada aku. Iya, dia tadi udah dijelaskan begitu, tetap dia berkata bahwa itu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, inilah kerjaan LAI, korban LAI ini. Itulah pentingnya kitab suci berdasarkan teks asli. Gak apa-apa lah Bang kalau akibat LAI Bang, asal jangan ke akibat iblis saja lah Bang. Baik, Bang Yo, gini Bang. Karena saya ingat Tuhan itu Ini iblis. sebelum LAI ada, iman abang harusnya beda. Iya, nanti Abang tanyakan ke Bang Zuma aja lah, ya. Abang diskusi Enggak, juga. aku kalau mau mempertanyakan tentang iman teman-teman aku nggak mau. Kalau ehye itu sama dengan Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah Nabi Musa adalah Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini Nabi Musa nih berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, innani anallah, la ilaha illa ana. Wahai Bani Israel, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian Nabi Musa di situ adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Nabi Musa? Tidak. Makanya Yesus berkata, Bung, di dalam Matius 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi kalau misalnya dia diberi tugas menyampaikan firman, maka dia ngaku Allah, itu nggak masalah. Sama seperti saya naik di mimbar, saya juga mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa demikian? Karena saya sedang membaca firman. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Nabi Musa juga demikian. Ehye, aku adalah aku, itu merujuk kepada firman Allah. Allah yang memerintahkan itu agar Nabi Musa menyampaikan hal itu kepada umatnya. Apa yang hendak aku katakan jika mereka bertanya kepadamu, wahai Elohim? Apa kata Elohim? Katakan kepada mereka Musa, ehye, yang mengutus aku adalah aku. Gitu Bang. Silakan. Iya. Mengutus aku adalah aku. Aku adalah aku mengutus aku. Makanya Yesus itu ya dia sendiri. Oh nggak bisa. Dalam rohnya. Nggak bisa Bang. Yohanes 3 nomor 30. Kok abang paksakan nggak bisa gimana? Oke, bukan kan. Kalau saya bilang gini Bang, abang nggak boleh mengimani Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, pasti abang menolak kan, ya nggak bisa gitu kan. Baik saudaraku, baik. Saya mengerti. Itu iman saudara maksudnya, iman saudara. Iya, saya nggak akan paksa. Tapi dalil di dalam kitab saudara pun tak boleh Anda sepelekan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, Allah menganugerahkan rohnya kepada oknum tersebut. Jadi Yesus penuh dengan roh Allah karena dia nabi. Musa juga demikian. Dalil Bung, Yohanes 3 nomor 34. Nggak ada yang salah Bang ayat itu. Ya itu dia makanya. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri karena di dalamnya ada roh Tuhan, seluruh nabi di dalam dirinya itu ada roh Tuhan. Sebab siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 nomor 34. Dalil. Ini dalil. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa menjadi makhluk. Bukan kita yang membatasi, tidak. Makhluk tatarannya ciptaan. Tuhan tidak mungkin jadi ciptaan, tidak mungkin. Firman itu telah menjadi daging
Tidak mungkin Tuhan menjadi daging, nggak mungkin. Mana dalilnya? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk menjadi daging, berarti dia bukan Tuhan. Gimana ayatnya Yesaya tadi tuh bang? Tidak. Yesaya 43 nomor 10. Gimana ayatnya tadi bang? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Sebelum dan sesudah Elohim berfirman kepada Yesaya, dia Benar mengatakan, ayat itu benar bang. Dialah yang awal dan yang akhir. siapanya? Allah itu sendiri. Betul sekali. Yesus? Dia awal dan akhir. Betul. Terus Yesus gimana? Iya, dia yang awal dan dia yang akhir. Bagaimana Anda bisa mengatakan awal sementara dia nanti ibunya ngeden baru ada? Hah? Larinya ke situ. Makanya saya bilang bang, kalau Tuhan itu suka-sukanya bang. Oh, nggak bisa. Kok jadi abang yang ngatur Tuhan? Bukan saya ngatur. Sekarang begini, Itu saudara. bahasa abang tadi nggak bisa gitu kan, berarti kan nggak bisa. Karena Tuhan yang mengatakan itu. Contoh Hosea 11 nomor 9. Nggak ada satupun kalimat salah omongan Tuhan itu. Hosea 11 nomor 9. Aku Tuhan, aku bukan manusia. Yesus Bilangan 23 nomor 19. Aku Tuhan, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus Bilangan berapa bang? Bilangan 23 nomor 19. 3:19. Bentar ya bang. Iya, silakan Bung. Allah bukanlah manusia. Ya benar, nggak ada yang salah kalimat. Yesus Yesus itu Allah reinkarnasi jadi manusia. Beda nggak bang dengan bisa. kalimat ini. Ilmu dari mana Tuhan berinkarnasi? Ilmu dari mana itu? Ya ilmu Tuhan lah. Di mana itu tertulis ilmu Tuhan manusia berubah menjadi berubah menjadi manusia? Nggak Kita bisa butuh bang, dalil, kan, pemaksaan pikiran otak sendiri bang mengartikan. Kalau sesuatu. begitu jangan pakai Karena otak. otak itu bang dari tanah bang, debu. Kalau begitu jangan pakai Nggak otak, nyambung, tapi Bang. kita pakai dalil. Mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Dalilnya mana? Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu Allah itu sendiri. Nah, terus Apalagi yang diteruskan udah dibaca. Aduh gimana sih. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesusnya di mana? Bang, makanya kan firman itu telah menjadi manusia, Baru Bang. menjadi Yesus setelah firman menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang begini, kalau firman tidak menjadi manusia, ada Yesus nggak? Nanti bang tanya aja lah bang, kalau abang udah meninggal ditanya sama dia aja Oh bang. nggak bisa, kita harus memberikan edukasi, Bung. Nggak boleh. Nggak perlu Sekarang bang aku menjelaskan itu biar abang percaya. Nggak ada niatku abang itu mau percaya. saya bukannya tidak mau percaya. Pada mulanya Nggak ada adalah firman. niatku itu bang aku menjelaskan biar abang itu dengar omonganku, tidak. Oh ya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Aku tidak berharap. Firman Tapi saya bilang, adalah saya tidak mau saya menjelaskan itu jadi abang itu percaya, enggak ada sedikit bang. Oh, nggak bisa. 1% pun saya tidak mau berharap abang itu. Anda mendengar saya. menyalahi perintah Bible berarti Markus 16 nomor 15 nomor 16 17 sampai 20, Matius 28 nomor 15 nomor 19 dan 20. Yang bilang Beritakanlah yang Injil. mengatakan menyalahi itu siapa, abang kan? Bukan saya. Anda menyalahi karena Anda tidak mau Kalau memberitakan abang Injil. yang menyalahi saya, terserah. Asal jangan Tuhan itulah yang menyalahi salah. Perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Coba Kan saya Injili saya bilang, coba. saya menjelaskan itu memberitakan Injil. Ya, Kalau coba Anda abang jelaskan. mau nggak dengar, saya tak paksa. Dan Coba saya Anda pun tidak jelaskan. berharap Firman adalah abang itu mau mendengar omonganku dan mengikuti omonganku. Saya tidak berharap, bang.
Oke, ya sudah. Kalau gitu coba 1% kasih pun saya definisi tidak dulu. berharap abang mau dengar omonganku. Coba, firman adalah, Intinya saya sampaikan yang saya tahu. ya, firman adalah, kan tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba definisikan firman adalah. Definisikan apa lagi? Udah jelas-jelas kalimatnya itu, bang. Ya, firman itu apa? Cara Bang? berpikir orang Firman abang itu ini apa? ya, kalau aku berpikir gini, bahasa itu udah jelas di situ, Iya. tapi abang minta lebih jelas lagi. Gimana sih? Enggak, masalahnya gini, Bang. Kalau berbicara mengenai Kurang firman, apa jelasnya kalimat itu? Pada mulanya adalah firman. Firman iya, makanya saya bersama-sama tanya, dengan firman Allah itu apa? Firman itu Allah itu sendiri. Udah jelas itu kalimatnya. Firman itu apa, Bang? Coba, Ya Allah itu sendiri di situ. di mana dalilnya kemudian di dalam? Dalilnya lagu udah dibacakan. Pada bulannya adalah firman. Firman Oke. itu bersama-sama dengan Allah. Dan Oke. firman itu adalah Allah sendiri. Oke. Dan firman itu telah menjadi manusia. Udah jelas Oke. kalimatnya. Oke, Abang tanya, bingung Oke, aku baik, jadinya. baik. Seketika Yohanes 1 nomor 1 Anda dalilkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan akan muncul, ada berapa kehendak di situ? Aduh. Karena bangnya manusia ini ya, banyak orang yang mengerti tapi tidak memahami. Gimana itu mengerti tapi tidak memahami, itu bahasa Ya apa contoh itu? kayak abang mengerti, membaca itu pintar banget. Tapi Sekarang tidak saya memahami tanya kalimat itu. abang, firman bersama-sama dengan Allah di situ ada berapa kehendak di sana? 1 atau 2? Abang yang namanya manusia itu ada berapa manusia, bang? Lah, astagfirullahaladzim. Ini kita berbicara pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada Tadi bang berapa udah saya kehendak di sana? jelaskan sama teman abang. Yang sebutannya yaitu Yahweh atau Allah atau apapun namanya itu Allah lah kita sebut bang ya. Iya. Di dalam Allah itu ada roh, ada firman, ada rupa. Iya, di situ ada berapa kehendak? Abang tanya pula lagi berapa Allahnya, bingung saya menjawabnya. Di dalam namanya Saya abang tidak nama tanya dengar, ada Bang. berapa Di dalam ilah namanya yang abang saya manusia. tanya, Di dalam ada manusia berapa itu abang itu kehendak? ada 3, roh, jiwa dan tubuh. Ya, itu kan Berapa asumsi manusia di situ, abang? gereja. Tanya Yang pula saya lagi, tanya ada berapa kehendak? Gimana sih? Yang saya tanya ada berapa kehendak di situ, Bang? Bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Loh, saya tanya ada berapa kehendak pada saat firman bersama dengan ilah, di situ ada berapa kehendak? Nggak paham aku bang, udah jelas kalimat itu. Pada mulanya adalah firman. Iya, Firman itu bersama Allah. iya. Dan firman itu Allah itu sendiri. Udah jelas Kalau bilangnya. begitu ada berapa kehendak di situ? Abang tanya lagi kehendak, padahal di situ nggak ada dituliskan kehendak. Kan bingung jadinya. Yang maha berkehendak itu ada berapa? Syukurlah bang aku gak jadi pengikut abang bang. Bingung Ya, aku. saya tanya dulu, yang maha berkehendak itu ada berapa? Bang nggak ada dituliskan di situ kehendak bang. Saya tanya, yang maha berkehendak itu ada Saya berapa? tidak mau menjawab lari dari ayat itu bang. Karena Anda takut. Bukan takut. Karena Oke. begini bang. Kalau Oke. ada orang yang nggak paham saya ikuti, berarti yang nggak paham itu lebih pintar Bukan dari nggak saya. paham, ente menjawab aja susah. Karena Bukan Anda menjawab, kalau ngapain menjawab saya jawab saya lagi? dengan Sudah jujur, jelas-jelas Anda akan kalimat itu, waras Bang. jadinya. Apa yang mau saya jelaskan lagi? Anda takut menjadi waras, itu aja intinya. Anda lebih suka seperti ini. Sekarang saya tanya, pencipta langit dan bumi itu pada dirinya ada berapa kehendak? 2 atau 1? Berarti ada orang gila bang kalau abang cerita orang waras. Oh iya dong, yang gila itu yang ditanya, pencipta langit dan bumi ini pada dirinya ada berapa kehendak? 1 Menurut atau 2? abang yang gila itu aku tau bang. Oh jelas abang lah. Oh ya nggak Pasti apa-apa abang. lah bang. Amin. Iya bang. Sekarang saya tanya sama Nggak Anda. apa-apa. Karena saya bilang bang, kalau sebatas manusianya yang Apakah mengutuk Tuhan, aku, apakah Tuhan itu menyalahkan memiliki aku tak 2 mau kehendak marah. atau 1 kehendak? Kalau pada diri Tuhan ada 2 kehendak, yang satunya hendak mematikan, yang Nanti satunya kalau hendak abang udah menghidupkan. mati, tanya Ini aja yang sama mana Tuhan ini ya nanti yang bang jadi ya. Berapa Tuhan? kehendakmu gitu ya. Iya. Yohanes 8:42 Yesus Ya berkata. udah, nggak usah nggak selesai pembicaraan itu bang. Kena Nanti kan, kalau Bang? abang Juma nanti meninggal, Kena tanya kan? sama Tuhannya. Kau Kena dulu itu kan, berapa Bang? kehendak gitu ya. Abang ketampar kan dengan pengakuan Yesus yang berkata di dalam Yohanes Siapa yang 8:42. nampar aku? Yesus Aku yang di sini, nampar. abang di sana. Yesus yang menampar Anda. Yohanes Yesus 8:42 itu menyelamatkan berkata, diriku. Yesus berkata, aku datang Aku bukan pergi. atas kehendakku sendiri. Aku Lalu atas pergi kehendak dan siapa akan Yesus datang menjadi menyediakan manusia? tempat Jawab. bagimu katanya. Itu ku bilang tadi kan?
Bang. Kalau tidak waras gila. Saya tanya, mulutnya Yesus yang berkata dalam Yohanes 8 nomor 42, Ya, aku nanti datang, nanti aku kalau Abang datang. Juma meninggal, tanya, Aku tanya sama Yesus datang. itu ya. Jangan Mulutmu curhat, dulu jangan ngomong curhat, begini Bang. bilangnya. Jangan curhat, jangan curhat. Yesus Siapa yang berkata, curhat? aku datang Abang yang curhat, sebagai Abang bilang manusia. pula aku yang curhat gimana sih? Yesus berkata, aku datang sebagai manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Lalu, atas kehendak siapa dia datang sebagai manusia? Kalau dia adalah Allah itu sendiri. Jawab. Katanya Ya, Allah itu Allah sendiri. lah. Katanya Allah itu sendiri. Kenapa dia Ya, datang bukan atas kehendaknya? kehendak Allah dia datang Ah, sebagai bukan manusia. kehendaknya kan? Paham nggak Bang? Sebagai manusia. Bukan kehendaknya kan? Emang Abang kehendak Abang rupanya jadi manusia rupanya. Kena Anda. Yesus, apa? andaikan Yesus Bang. itu adalah dengar. Nggak perlu saya mau dengar omongan Abang. Budayakan Berapa mendengar kali supaya pun ngomong, waras. nggak akan Budayakan nggak mendengar akan supaya masuk. waras. Nggak akan Andai masuk omonganmu saja sama saya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka Yesus akan berkata dalam Yohanes 8:42, Nggak akan pernah masuk apapun yang kau bilang, Bang, sama atas saya. kehendakku sendiri. Ternyata dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Ngapain aku mesti kau Yesus dengar itu bukan omonganmu? ilah. Yesus Emang kau itu siapa bukan rupanya? Allah. Bagus aku dengar omongan Tuhan. Jelas Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan yang mana? Ya Tuhan lah. Yang mana? Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar itu? Tuhan yang hidup. Yang hidup, Tuhan yang hidup. Yang Bukan mana Tuhan yang nggak bisa itu? dilihat. Tuhan yang nggak tahu apa-apa. Yesus bisa dilihat gimana tuh? Angin aja pun nggak bisa dilihat, Bang. Yesus Kalau bisa masalah nggak dilihat, bahkan dibunuh sama manusia. Gimana tuh? Intinya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tapi Yesus pernah mati, gimana itu? Tapi kan hidup lagi, Bang. Hidup lagi itu berarti dia mumi. Pertanyaannya, Bang. Abang bilang Yesus itu mati. Iya, Menurut Abang mati itu makan cacing nggak? makan cacing lah. Yesus kan nggak dimakan cacing. Berarti dia tidak mati, berarti dia pingsan. Ya, Abang akui dia tidak mati. Kena lu. Abang Makanya akui Yesus dia di tidak dalam mati. Lukas 24 Kena, nomor Abang. nomor Abang akui dia 36 tidak nomor mati. 37. Berarti Yesus tidak Muridnya mati. mengira melihat Itu hantu. ucapan Abang tadi. Terus Yesus mengatakan, "Ada apa dengan kalian? Aku ini Puji Yesus, Tuhan. lihat tanganku, lihat kakiku. Aku ini bukan hantu, aku ini manusia," kata Yesus. Berarti benarlah Yesus bangkit dari pingsan, bukan dari mati, Pak. Berarti Bang Juma tadi ngakui bahwa Yesus itu tidak mati kan? Ya, jelas dalam kitab saudara, Yesus tidak mati kok. Berarti dia kan tidak mati. Iya, tidak mati. Karena betul. orang mati itu dimakan cacing. Betul. Ya. Nah. Dia nggak dimakan cacing. Berarti dia tidak mati kan? Ya berarti Abang akui dia tidak mati. Iya, itu dia makanya saya bilang dia tidak mati memang. Cerita Iya, Yesus mati memang itu, Yesus itu tidak mati. cerita Yesus mati itu Kalau hanya ada mati, di dia Bible. dimakan cacing. Tapi cerita kemudian yang terbukti Yesus itu hanya pingsan. Sama nabi-nabi dulu mati dulu makani cacing. Yesus hanya Sama pingsan kayak dia. nenek moyang dan makani cacing. Yesus hanya pingsan dia, Bang. bikin asumsi sendiri. Kok asumsi pula? Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta. Siapa Dengar, dari dengar. buku kami di Alkitab Susah banyak karena ada Anda di itu buku tidak kita. mau tidak mau Memang mendengarkan. pintar banget, Yesus Abang Juma. berkata di dalam Pertahankan, kitab Abang, ya. saudara, Pertahankan, Bang angkatan Juma. jahat ini minta satu tanda. Tidak akan ada tanda bagi mereka angkatan jahat ini kecuali tanda Yunus. Pertanyaan saya, Bang Juma apakah bisa Yunus ngomong, tapi satu dengarkan, kalimat dengarkan. pun tidak akan Apakah pernah bisa Yunus di mematuhi dalam kalimat perut itu ikan kepadaku, mati Bang atau Juma. hidup? Halo. Oh, halo. Di dalam perut ikan Yunus mati atau hidup? Tanya Yunusnya lah, Bang. Nah, itu dia. Ini dia orang waras kayak gini bicara. Allahu Akbar. Karena Abang Masya pun Allah. tahu Yunus itu nggak mati dan saya pun tahu Yunus itu nggak mati. Berarti tanda Berarti nggak Yunus usah sebagai dibicarakan lagi itu titik. Gimana sih? Yesus berkata Abang udah tahu begini, Yunus itu Bung. tidak mati. Jangan emosi. Saya sudah Dengar, tahu dengar, Yunus dengar, itu dengar, tidak dengar. mati. Yesus Ya berkata, berarti dia diam, gak usah dibicarakan lagi. Kok Yesus ada banyak berkata, ngomong. angkatan jahat ini minta tanda dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Halo. Ternyata Matius 12:40 seperti Yunus tinggal di dalam perut Bang, ikan 3 hari 3 Bang malam, Juma, Bang demikian Juma, juga sabar, jangan anak dinaikin manusia tensinya. Ada tamu akan tuh, tinggal disapa di dulu dalam deh, perut disapa bumi dulu. 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, Dia santai ngomongnya, Bang Juma. Nggak usah apakah ini, Yunus nggak usah kayak dalam perut dikejar-kejar ikan ini. itu mati atau hidup? Anda mengatakan hidup. Berarti anak manusia Sapa di dulu dalam tamunya, kubur host. Yusuf Ada tamu Arimatea itu. juga Aduh, hidup. kayak jual obat Bang Juma ini.
Anda tidak pakai otak soalnya, karena tidak mungkin Kristen membahas Bible pakai otak. Yang penting abang Juma yang bilang saya nggak punya otak terserah. Kalian Tuhanku aja ya. Mustahil dalam waktu yang sama ketika bahas Bible, Kristen itu dalam keadaan Kristen dan menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin Ya, kalau seorang Kristen kalau kami membahas nggak pakai Bible akal, Bang. dalam Benar keadaan jawabmu itu. Kristen Benar, dan benar dalam omongan keadaan yang itu. sama juga dia Kami gunakan akal. kami Tidak Kristen mungkin. itu nggak pakai pikiran. Kami Kristen itu pakai bimbingan Tuhan itu sendiri. Ah, bagus. Terima kasih. Anda sudah mengakui Anda tidak pakai akal. Bagus. Bagus. Nggak pakai akal. Kami nggak pakai akal, Bang. Bagus. Kalau begitu ngapain Kami pakai naik ke bimbingan Roh rumah-rumah? Kudus, Mau Bang. ngapain? Mau ngapain kalau nggak pakai akal, Bang? Orang berbicara pakai akal. Kalau berbicara tidak pakai akal, itu namanya orang gila. Suka bola, Bang. Loh. Bapak barusan mengakui kami Kristen tidak pakai Kami akal. Kristen tidak mau berpikir itu tentang pakai akal. Lalu bagaimana Kami pakai perintah bimbingan Roh Yesus Kudus. yang mengatakan Kalau pakai kasihilah bimbingan Roh Tuhanmu? Kudus, akal Bung. kami itu bisa lurus. Bung, Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Gimana tuh? Kalau bimbingan Roh Kudus, akal itu bisa Apalagi lurus. Roh Kudus itu? Tapi Apa kalau Roh Kudus itu? pakai akal sendiri tanpa Roh Kudus, di dalam bisa Kristen, balik akal itu balik. di Abang nggak dalam bisa balik. Kristen itu Bengkok. tidak ada Roh Kudus, Pak. Di dalam Kristen yang ada itu adalah pneumahagion. Pneumahagion itu artinya roh halus atau roh suci. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, tak ada di Kristen. Jadi jangan ngadi-ngadi. Main. Main apa? Main apa? Coba. Di mana Enggak, Roh Kristen mengambil kata Roh Kudus? Baru Tunjukkan ke saya. ini aku tahu ada Roh Kudus itu di kitabnya. Ini Abang. bagaimana Anda tidak baru-baru tahu? Selama ini Anda kan tidak menggunakan akal. Anda kan sudah mengakui bertemu dengan Bang Suma dan teman-teman Islam di sini baru Anda pakai akal. Duluan pula dipelajari di SMA 1+1 daripada di SD 1+1 bingung. Oh, aku. kalau begitu tolong tunjukkan kata Roh Kudus di dalam Injil original teks. Silakan. Banyak situ Bang, baca aja lah. Nenekmu kiper. Tidak ada yang bisa Anda tipu di sini, Bung. Bang Kita ini Juma orang ini belajar. pintar ngelawak rupanya ya. Anda yang harus sadar ternyata Roh Kudus di dalam Bibelnya Kristen Indonesia mencuri dari Al-Quran. Malu. Salam waras Bang Juma, salam. Malu, nggak bisa. Anda nggak waras, nggak bisa Anda salam waras dengan saya. Anda mengatakan tadi Anda nggak pakai akal. Orang yang tidak pakai akal apa namanya? Aku dengar abang Orang dari yang tidak tadi pakai ngoceh akal, Bung. Orang Banyak yang tidak ketawa, pakai Bung. akal, orang apa namanya? Orang gila. Aduh, ada aja Bang Juma. Anda mengaku Anda tidak pakai akal. Orang yang tidak pakai Iya. akal, orang apa namanya? Kami pakai Roh Kudus Bang, jadi Roh akal Kudus bisa itu lurus. milik Islam, tidak ada di Kristen Roh Kudus, Bang. Di dalam kitab saudara yang ditulis kemudian oleh Matius, oleh Lukas, itu tertulis Berarti, pneuma Ini hagion. Bang Juma di Alkitab itu nggak ada Roh Kudus ya. Nggak ada, tunjukkan Oh, sama berarti pendeta kalau yang punya yang ilmu selalu hadapkan kami- dengan saya. Kalau Saya kami- potong jari saya 5 kalau ada Nggak kata Roh usah, Kudus sayang di jari Bible. abang putus nanti, nggak usah ke situ deh. Enggak. Ini bagi Anda semua. Kalau ada kata Roh Kudus di dalam original teks Bang kitab Jumanya kalau Kristen, ngomong jinnya ditinggalkan kenapa sih? Kasih orang jari ngomong. saya ini dipotong kalau ada. Nggak Bang Juma, Nggak Bang ada Juma. Roh Kudus di Kristen. Yang Bang ada Juma. di Kristen adalah pneuma hagion. Pneuma hagion Bang itu Juma. artinya apa? Bang Juma, Bukan Roh kasih Kudus, dengan orang Bang. ngomong dikit. Tapi Roh Suci. Iya, dengan itulah benar, ya. kalian belajar, ya. Bang Juma, Iya. kalau kata Roh Kudus tadi Bang Juma mau bertanya ya. Kalau saya cuma ngasih tahu backgroundnya dulu tuh tadi suami saya udah telepon nggak boleh naik-naik begini. Saya langgar bentar ya. Kalau di dalam agama saya Bang Juma Iya. tidak seperti Bang Juma menafsir kitab orang terus secara menurut Bang Juma artinya Oh, bukan. Enggak, bukan gitu. Tunggu. Bang Juma, Sebelum Ibu kalau lanjut, saya saya tanya dulu. ngomong Ibu jangan pakai dipotong akal nggak dulu. atau sama dengan saudara Neo ini? Ariati, dengar Iya. Bo. Anda Silakan. pakai akal atau Bu sama Ariati. dengan saudara Reo yang mengatakan tidak pakai akal? Pakai Nggak akal usah. atau tidak? Ini suami Nggak aku usah udah di telepon. Aku dikasih ngomong Enggak. ntar Saya aku tanya dengar dulu, gitu. apakah Anda sama seperti saudara Reo yang tidak pakai akal Oke, atau Ibu saya pakai jawab akal? ya Bang Juma. Oke, saya jawab ya. Nih walau suami saya udah Tunggu. telepon. Ibu pakai Iya, saya akal jawab. atau kayak saudara Reo enggak Saya berakal? jawab. Iya, saya jawab ya. Oke, Saya oke. tanyakan. Mana Oke, ada saya Bang bilang saya Juma nggak kan berakal. Ini lah Bang Juma ini pintar, Benar. beritirkan kalimat. Tadi Saya Anda bilang, mengatakan kami Kristen tidak pakai akal. kami Kristen
Kristen itu malu dia, ingin menghayati, malu. mengerti Gimana Alkitab, saya Malu malu dia dong, sendiri. pemikiran manusia. Saudara Rio tadi mengaku Pakai loh. bimbingan Roh Teman-teman yang Kudus. dibawa tadi dia mengaku kan dia tidak pakai akal. Benar? Belintir memang Iya, tidak. dia mengaku, Pelintir. dia mengaku. Saudara yang mengatakan kami Kristen tidak pakai akal. Bisa nggak Bang Malu Juma dia. diam biar saya Sekarang jelaskan. Ibu Heri, Anda pakai akal naik ke sini atau pakai seperti tadi asumsi? Bang Juma, Kristen kalau itu ngomong suci memakai diturunkan, iman kenapa dulu sih jangan baru dibawa-bawa? akal gitu loh Bang Cuma. Bang Cuma, Iya. jadi Kristen itu memakai iman dulu baru akal gitu Nah, itu loh. dia makanya akal-akalan. Bagaimana? Oke, saudari Heri saya mau tanya. Saudara Heri, habis ini Anda tanya, Anda jawab. Saya tanya dulu, apakah Anda naik ke sini menggunakan akal atau iman? Jawab. Nah, Anda kan kata Anda menggunakan akal. Sekarang saya tanya. Saya tanya ibunya, ibu naik ke sini pakai akal atau iman aja? Saya kasih Gimana sih ibu ini? Saya tanya, ibu naik ke sini pakai akalnya atau cuma iman? Kalau iman, ibu bicara sama tembok. Kami nggak butuh iman. Kami mau berdiskusi dengan orang yang berakal. Kami nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Jawab dulu, Bu. Ibu naik ke sini, jangan emosi. Saya tanya, ibu naik ke sini pakai akal atau pakai iman saja? Kalau pakai iman saja ke gereja, jangan ke sini. Setiap saya jawab, mikrofonnya ditutup. Ya, sekarang ibu naik ke sini pakai akal atau iman saja? Nah, saya pakai akal. Alhamdulillah pakai akal. Baik. Oke, yang lain diam. Yang lain diam, kita lihat sejauh mana akal ibu ini berfungsi. Ya. Bang Silakan. Juma, Anda kan dari tadi ngomong, sekarang Silakan. gantian saya. Silakan. Bilang kamu pakai akal. Sekarang kalau ada orang lambungnya ditusuk, ya, sampai keluar isi lambungnya, kata kamu cuma pingsan, akalmu ada di mana? Dulu kamu belajar biologi enggak? Belajar respirasi manusia enggak? Gitu loh. Oke. Jadi kalau ngomong ya dipikir dulu ya. Oke. Jadi ya setiap orang secara seperti Anda menafsirkan kitab dengan gampang. Oke. Bang Juma mau tahu Baik. bahasa Yunani gitu tinggal pakai program AI aja, semua orang bisa, tinggal Ntar kita niruin bahas. apa yang keluar dari AI. Reo, kamu pakai program AI, kamu jago ntar bahasa Yunani. Aduh, suamiku udah telepon lagi. Makasih ya, jangan ngatain orang pelacur. Aduh, saya nggak pernah jadi pelacur. Ya sudah, Oke. turun Bu. Ada Nurut lagi? suami Aduh, lah. ya, suamiku udah telepon lagi. Sorry lah. Nggak Afwan, jadi. Afwan. Suami ibu Afwan. takut ibu jadinya sehat akal. Makanya dia takut. Di dalam kitab ibu sendiri, dengarkan saya Bu. Ibu, ini dalil. Jangan cuma berasumsi, itu makanya aku bilang tadi pakai akal dong. Kristen ini sekali-sekali apa? Pakai Bible itu pakai akal dibahasnya. Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta tanda. Bentar ya. Kenapa alergi sama pengakuan Yesus? Kenapa? Saya nggak pernah alergi kemana-mana. Ya udah, kalau gitu saya baca dulu dalilnya. Yesus berkata, Bu, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Tanda Yunusnya seperti apa? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Yunus di dalam perut ikan mati atau hidup? Ngomong ditutup sama petu, tahu nggak? Tiap ngomong, tiap mau jawab. Makanya ganti-gantian kita. Matius 12:40 menurut Yesus sama seperti Yunus. Pertanyaannya, Yunus di dalam perut ikan hidup atau mati? Jawab. Yang dari tadi ngomong itu Bang Juma, saya belum ngomong. Makanya gantian. Ini susah karena Anda tidak pakai akal juga rupanya. Orang kalau diam, Ibu bicara. Kalau saya bicara, Ibu diam. Itu berakal. Hanya orang gila yang orang ngomong juga dia. Itu orang gila namanya. Pertanyaan saya, Matius 12:40, Yesus mengatakan tanda Yunus. Itu kan ngomong sendiri, itu kan? Ngomong. Saya lagi ngomong, Ibu juga ngomong. Itu berarti Ibu tidak waras. Mana mau berdiskusi? Saya ngomong, Ibu ngomong. Gantian Ibu, gantian. Saya ngomong dulu, baru Ibu. Astagfirullahaladzim, susahnya ini orang-orang tidak berakal ini. Matius 12:40, Yesus berkata,
Yunus 3 hari. Itu kan ngomong lagi ibu ini. Ya Allah yang karim, susah kalau orang nggak waras ya gini. Gimana mau diwaraskan orang-orang kayak begini? Tua PC otaknya kayak kekanak-kanakan. Saya dulu, habis itu ibu ngomong. Bang, tadi Anda udah ngomong. Saya udah Astagfirullahaladzim. Bu Ariati. Paulus, lihatlah hambamu ini wahai Paulus. Hambamu coba kau tengok ini wahai Paulus, hambamu. Baru turun aja. Nih dengarkan. Gantian kita, gantian. Ibu Heri dengarkan. Dengarkan Bu Heri. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, anak Maria akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, kabur dia orang tak berakal. Sudah kubilang, mustahil dalam keadaan yang waras orang Kristen itu bahas Bible. Mustahil itu terjadi. Kalau iman Kristen hebat, saya salut. Oh, Kristen itu imani saja itu luar biasa mereka. Bayangkan, mayat aja mereka imani sebagai Tuhan. Hebat Kristen itu. Jadi kalau berbicara mengenai iman, mayat kami imani, Bang? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus menjadi mayat agar bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Iya kan bangkit ya kan, Bang? Iya, dari mana? Bangkit dari mana? Dari mayat. Kalau mayat itu kan dimakan cacing kan? Lah, dia mayat atau bukan? Dia kan nggak dimakan cacing kan? Saya tanya, kenapa mayat identik dengan cacing? Jadi begini, Memalukan. Bang. Yang saya tanya, Nenek Bang Juma udah meninggal Yesus kan? ini Udah mantan lama meninggalnya mayat kan? atau bukan? Sampai sekarang sebutannya mayat kan? Nggak bangkit kan? Nah, itu Saya baru katakan mayat. kepada Abang saudara, pahami kali mayat Yesus itu buat siapa? Mulai kan? Mulai kambuh. Apanya yang kambuh? Anda kalau saya tanya, Yesus ini pernah menjadi mayat atau tidak? Udahlah, intinya gitu, Bang. Abang mau dengar nggak terserah. Tidak bisa, saya bukan manusia Wah, akal-akalan Bang, imani nggak saja. bisa, Saya Bang. harus berdasarkan data. Ngarang Abang. Lu kok ngarang pula? Dalilnya ada kok. Gimana cerita ini? Kenapa maksa Abang tuh mau maksa? Ya nggak bisa, saya bilang. Saya Belum tidak boleh. maksa, saya berbicara mengenai dalil. Mereka dalam Matius Yohanes 19 dikatakan begini. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah mula-mula datang pada malam hari kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nomor 40, mereka mengambil mayat Yesus. Berarti Tuhan Anda mantan mayat kan? Benar enggak? Ya Abang simpulkan aja deh. Capek. Kok jadinya saya? Iya kan Abang yang ngomong. Abang yang jelasin, Abang ngomong. Yohanes 19 nomor 40. Mereka mengambil mayat Yesus. Bang Juma. Ya. Aku besok kan Bang. Kalau Bang Juma, kami kan di Kristen kan itu kan ada karunia Bang kan. Nah, kalau tiba-tiba lah Bang Juma itu dijamah Yesus itu kan. Aku dengar dulu Bang Juma bentar. Dengar ini cerita ini Bang. Cerita ngopi-ngopi. Dengar dulu Bang Juma bentar aja. Silakan. Nah, kalau tiba-tiba lah Abang dijamah Yesus itu Bang ya. Akulah bang yang manusia yang marah sama Yesus itu Bang. Betul. Iya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Dengarkan saya Bang. Dengarkan saya. Sekali ini aja. Yesus berkata di dalam Matius. Pas itu Bang, amin. Itu nggak akan mungkin terjadi, amin. Udah, Dengarkan. Yesus berkata di dalam Matius 24. Dengarkan saya Bang. Ini saya berdalih. Kalau Anda kan berdalih. Matius 24, Yesus berkata, dengarkan. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Mesias ada di sana. Jangan kau percaya. Amin. Jadi kalau Anda mengatakan, oh siapa tahu besok dijamah oleh Yesus. Kalau ada setan datang ngaku-ngaku Yesus, saya tidak akan mungkin percaya. Karena Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya.
Dalil Matius 24 nomor 26. Jika ada orang berkata, aku bertemu Mesias, aku bertemu Yesus, aku dijamah Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, jangan kau percaya. Dia katakan apa? Pisteuo. Jangan kau percaya, jangan kau beriman, karena yang datang kepadamu itu adalah setan. Matius 24 nomor 26. Pas sekali. Jika ada orang berkata kepadamu, aku melihat Mesias, aku melihat Yesus, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang Islam mengaku-ngaku kesaksian, saya lagi sholat duha, saya lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada Yesus datang, itu namanya pembodohan. Karena Yesus sendiri melarang, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena kedatangan Yesus nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada orang bertemu, aku melihat Yesus datang dengan cahaya menggunakan jubah Bang putih, Juma, hati-hati. bisa kumutkan itu Bang, biar abang aja ngomong. Hati-hati. Yesus sudah pesan, jangan kamu percaya. Biar kumutkan ini Bang, bisa? Iya, silakan. Oh gitu, abang kasih kesempatannya. Jangan percaya jika ada yang mengaku Mesias, katanya Bang kan. Iya, jangan percaya, makanya. Makanya nggak kalau usah ada yang datang menjamah, jawabnya Bang Otak, jangan gitu. Makanya gue bilang abang kayak jual obat. Gitu kan enak dengar abang ketawa. Kan dibilangnya, jangan percaya jika ada yang mengaku Mesias. Karena itu adalah iblis, kata Bang Juma tadi kan. Yang mengaku Mesias, Bang. Tapi kalau Mesiasnya yang datang, masa kita nggak percaya? ya dari mana Anda tahu kalau itu Mesias? Akan inilah dari kalimat, makanya gue bilang Bang Juma, abang itu pintar, tapi tidak Ya, memahami. dari mana Anda tahu kalau itu Mesias? Kan abang bilang tadi ya, omongan abang yang ikuti Bang Juma. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Mesias? Yang abang bilang itu tadi, yang mengaku Mesias itu adalah iblis. Benar banget. Nah, terus Jadi kalau ada Mesias itu yang datang, ya kan kita terima Bang. iya, saya tanya dari mana Anda tahu kalau itu adalah setan atau itu adalah Yesus? Apa yang membedakan? Nanti Bang kusuruh orang itu Bang, ada tandanya Bang, tadi kepalanya, tadi jidat, tadi rambutnya Bang. Parah. Allahu Akbar. Di dalam kitab saudara Bung dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, Dengan cara sebab itulah banyak. Bang kita mengetahui Mesias palsu atau Mesias betulan. Dari mana caranya? Itulah. Bagaimana caranya ditahu bahwa Mesias palsu, kalau Mesias Tuhan betulan? itu yang datang Bang, kedamaian yang dibawanya. Bagaimana mau Tapi dikatakan kalau kedamaian Mesias palsu kalau yang dia datang, mengajarkan pembunuhan terhadap Tuhan? Jadi Ini kedamaian otaknya. apa? Udah sih. Kedamaian apa? Wong ajarannya dibawa oleh penjajah ke Nusantara, apa kedamaiannya? Setelah Mesias datang sama saya, Roh Kudus itu mengarungi saya. Ayo, Roh Kudus Saya nggak lagi, mau Roh Kudus minum. Saya nggak Roh mau Kudus lagi main lagi. perempuan. Saya Roh Kudus belajar lagi, minum Roh Kudus lagi. obat. Itu Roh Bang. Kudus lagi, Roh Kudus Tapi lagi. kalau nanti Mesias palsu yang datang, saya dari peminum, saya dari perempuan. Iya main-main perempuan terus. Gitu ya, pantasan aja negara-negara Kristen mayoritas AIDS ya Pak. Kok Jadi ya? lari-lari ke sana Bang? Tadi bahas perempuan-perempuan katanya. Kita membahas tentang Mesias palsu dan Mesias yang Iya, benar. kan Anda bisa dilihat roh yang datang itu roh, Setelah roh saya suci dikaruniai atau roh Roh halus. Kudus, Lihat saya keadaannya menghindari Pak. itu, gitu Kristen loh, Pak. Indonesia itu Berarti baru ada berapa puluh pertobatan, tahun ada di Indonesia gitu loh, Pak ini. Cuma. Kristen di Indonesia ini baru berapa puluh tahun. Kristen pertama itu di Barat. Seandainya Lihat kubur- negara-negara Barat Pak. seandainya Untuk kuburunya Bang menakar Juma ini Kristen putih. itu lihat negara Yang putih Bang Barat. Juma ini. Penyakit AIDS tertinggi di dunia, 10 negara tertinggi di dunia ini adalah mayoritas Kristen. Itu anak-anak Tuhan. Itu Anda bilang Roh Kudus itu Roh Kudus. Jangan Pak, jangan katakan seperti itu. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dari oknum. Kebenaran itu dilihat dari kitabnya. Kalau kitabnya mengajarkan, barulah dikatakan itu benar sesuai dengan apa yang ada di akal. Tapi kalau kitab tidak sesuai dengan akal,
itu adalah sesuatu yang keliru besar. Contoh misalnya, tak kasih contoh nih. Tak kasih contoh ya Pak ya. Di dalam kitab saudara Markus 10:46 ada satu orang buta yang dikatakan di sana. Lalu kemudian Matius 20 nomor 30 ada 2 orang buta. Mana yang benar? Roh Kudusnya pada saat mewahyukan ini tidur atau lagi mabok? Mana yang benar? 1 orang buta atau 2 orang buta? Markus mengatakan 1, Matius mengatakan 2 orang buta. Yang benar yang mana? Yang mana, Pak? Markus 11 nomor 2 1 ekor keledai. Matius 21 nomor 2 2 ekor keledai. Yang mana yang benar? Atau sama aja 1 ekor dengan 2 ekor? Roh Kudusnya pada saat itu tidur atau Roh Kudus lagi ngopi? Jadi di Kristen itu tidak ada Roh Kudus, Pak, yang ada roh halus. Makanya dikatakan pneuma hagion. Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Qur'an, tak ada tempat lain. Itu pun abang permasalahkan. Aduh mati aku nengok Bang Juma. Itu Bang. Biar berkurang saingan ke surga Bang. Tidak akan mungkin. Kristen tidak ada jaminan surga. Jangan mimpi. Aku pergi akan menjadikan tempat kepadamu katanya. Mau di situ siapa? Mau di situ siapa? Yesus. Aku Yesus. Maunya siapa? Yesus. Mu itu Ya, kami aku orang yang Yesus. percaya. Maunya siapa? Kami orang yang percaya. Kami Nenekmu kiper kami. Mau di situ Bani Israel. Oh, jadi La Bang haula Juma wala dia. quwata illa billah, pede kali abangku ini. Allahu Akbar. Yesus sampai usia 33 tahun tidak pernah bersentuhan dengan orang Romawi, orang Yunani. Kristen itu ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit baru nongol. Jadi ketika Yesus berbicara, kalian bukan berbicara kepada Kristen, berbicara kepada Bani Israel. Dengarkan, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Aku dengar Bang Juma nih jago, pintar semua. Pintar Saya banget. berdata, Bang. Tapi abang itu tidak memahami itu aja. Saya lagi yang tidak memahami. Paham itu, memahami paham itu alatnya akal. Tadi abang mengatakan apa? Kami Kristen tidak pakai akal. Kami Kristen pakai iman. Bagaimana Anda mau paham? Anda tidak pakai akal. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu, mau di situ Bani Israel, bukan serigala. Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalau dibuka rekaman Bang Juma ya, aku berbicara itu cuma 10%, abang 90%. Ya kan dosennya saya, abang mahasiswaku kan gitu. Ya rugi lah bang, aku sekolah sama abang, ngarang Bang Juma. Rugi banget lah. Allahu Akbar. Jadi ini Ya, Bang. saya sampaikan kepada saudara Rio, Iya bang. bahwasanya Yesus itu datang untuk Bani Israel. Dia diutus untuk domba. Sedangkan di luar Bani Israel itu bukan domba. Domba ini hanya Bani Israel. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel sama dengan domba. Di luar Bani Israel itu bukan domba. Gitu loh Bang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang Ya akan suka-suka datang. mula Bang Juma mau mengartikan itu apapun suka-suka mula. Bukan suka-suka saya, dalil Bang, dalil. Yehezkiel 5 nomor 12. Menyimpulkan dalilnya itu Domba Bang. adalah Suka Bani mula itu. Israel. Yeremia 50 nomor 17, domba adalah Israel. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, domba adalah Israel. Gak bisa saya suka-suka Bang. Saya berbicara mengenai ini harus berdata. Gak bisa. Kalau tidak berdata namanya hujat. Gitu loh. Bukti bahwa orang di luar Yahudi tidak dianggap sebagai domba, kita lihat di dalam Matius 15 nomor 23 nomor 24. 22, 23, 24. Ada seorang wanita Samaria datang teriak-teriak ikut kepada Yesus. Tuan, Tuan. Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak terus. Usir. Perempuan itu mendengarkan, lantas dia mengatakan, Tuan, bukankah
ya kan? Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disiapkan untuk Bani Israel diberikan kepada guguk, pada anjing. Itu Mohon maaf, untuk menguji keimanan itu, Bang. ini data. Ini tidak pantas diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Betul Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Betul imanmu. Kata Yesus, imanmu betul. Yang mana iman itu? Di luar Yahudi yang orang Samaria tadi disebut anjing, makan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Betul, kata Yesus. Jadilah seperti apa yang engkau imani. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak dari perempuan itu sembuh. Karena imannya benar. Dia mengimani apa? Dia mengimani dirinya adalah anjing. Dia mengimani dirinya pemakan sampah. Yes. Imanmu betul, jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Ibu itu menginginkan anaknya sembuh. Seketika itu anaknya sembuh. Selesai. Berarti Yesus mengaminkan. Yesus mengatakan iya, betul imanmu. Berarti Yesus dengan kata lain mengatakan di luar Yahudi adalah anjing. Itu dalil, Bung. Dalil. Halo Bang Suma, selamat Iya, siang. silakan. Iya, tadi Bang Suma sempat Saya 5 menit menyampaikan. izin sebentar ya, host. Habis ini 10 menit izin zuhur sebentar, habis itu Bung Dara. Silakan Bang, silakan. Iya, izin ya Bang Suma ya. Jadi tadi Bang Suma sempat menjelaskan tentang seorang yang bukan Yahudi ya, Bang, Iya. ya. Dalam Alkitab kita, ya saya Kristen. Iya. Nah, dalam pemahaman tadi mungkin saya sempat lupa tadi gimana Bang penjelasannya tentang seorang yang beriman kepada Tuhan. Bukan Bisa beriman kepada mungkin Tuhan, Bang. Nah, inilah kesalahan, kasihan jemaat-jemaat gereja ini. Beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel. Dikatakan begini di dalam kitab Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, Tuan." Bukan Tuhan, Tuan, kurios. Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa wanita Kanaan ini datang kepada Yesus? Sebab Yesus terkenal bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Maka datanglah perempuan Kanaan itu. "Kasihanilah aku ya Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus dan memintanya kemudian. Lalu muridnya datang. "Suruhlah ia pergi," kata Yesus. "Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus kepada muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada dia. Ini terjemahan keliru dengan mengatakan menyembah Yesus, salah. Sujud menghormat, ya, menghibah kepada Yesus sambil berkata, "Tuan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sembuh anaknya. Karena imannya benar. Apa imannya? Di luar Yahudi adalah anjing. Di luar Yahudi makan sampah dari meja tuannya. Betul. Imanmu benar katanya. Apa keinginan ibu itu? Sembuh anaknya. Itulah yang terjadi. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi Yesus mengiyakan bahwa mereka adalah anjing, pemakan sampah. Dalil ini, dalil. Yesus pun mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Itu dalilnya. Nomor 24-nya Yesus mengatakan itu. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Makanya di dalam Matius 5, ya, Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kita baca ya dalilnya. Coba Anda buka di dalam Matius 10. Apa yang Yesus katakan di sana? Di nomor 5 dan nomor 6. Yesus berpesan, dituliskan oleh Matius di sana, bahwa Yesus berpesan kepada muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain,
atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau di Indonesia ada umat Israel, murid Yesus boleh datang ke sini. Tapi Belanda dan Portugis datang mengajarkan tentang Yesus, di sini tidak ada Bani Israel, tidak ada. Pergilah, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di Indonesia, boleh datang ke sini. Tapi kan di sini tidak ada umat Israel, tidak ada. Jadi kemudian tak boleh diajarkan untuk menjadi pengikut Yesus di Indonesia ini, karena di sini tidak ada Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda Bani Israel? Bukan. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Hadiah sebelum saya izin sholat, di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, dengan menggunakan namaku. Hati-hatilah, kata Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus bukan untuk Kristen. Ini pesan Yesus untuk Bani Israel, murid-muridnya. Makanya Bani Israel tidak ada yang mengikuti Paulus. Yang mengikuti Paulus hanya Roma dan Yunani, dan Kristen Indonesia pengikut Kristen Romawi, bukan Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi sesaman Yesus sudah dipesan oleh Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya murid-muridnya setelah mendengarkan ini, yaitu penganut Torah, mereka mendengarkan nasihat Yesus ini. Begitu Paulus datang, Paulus ditolak. Paulus hanya diterima di Roma, sehingga ajaran Paulus dijadikan sebagai ajaran keagamaan kekaisaran Romawi. Habis itu menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Anda menjadi pengikutnya, berarti Anda adalah pengikut agama Roma, bukan agama Yahudi. Makanya Kristen bagi Yahudi adalah agama bidat. Paham ya saudara ya? Itu hadiah buat saudara. Ya, ada lagi sebelum saya pamit cuma sebentar? lupa membaca di Markus 16 ayat 15. Oke, Markus 16 itu Bang, itu tidak ada masalah di Markus 16 itu, karena perintah Yesusnya akurat, kecuali dipelintir. Dengarkan baik-baik, saya bacakan. Matius 16 nomor 2. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Salah satu isi Injilnya adalah beritakan kepada Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang harus diberitakan. Makanya di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya. Minum dulu. Saya mau izin salat Bang. Ini sudah zuhur di kota saya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa isi Injilnya? Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu isi Injilnya. Jangan ajarkan Injil Paulus. Sebab di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes ditangkap. Lalu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Injil Allah. Maka Injil yang harus disampaikan ke seluruh makhluk adalah Injilnya Allah, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah Paulus. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus kabarkan? Mana? Tak ada lagi. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan firman Allah yang datang kepadamu dengan perkataan-perkataan manusia? Tidak ada lagi Injil Allah. Itu udah dicampur aduk. Saya pamit sebentar host dan teman-teman yang lain, mohon maaf kalau saya masih dibutuhkan di sini. Saya naik lagi 10 menit kemudian. Assalamualaikum. Bang, jangan turun Bang, aku ngelanjutin abang aja Bang, estafet. Oke. Saya di sini deh, saya izin dulu. Ya. Silakan. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, itu semata-mata hanya untuk memperbaiki yang tidak baik. Demikian. Oke. Aku ngelanjutin narasi Bang Zuma ya, karena Bang Zuma kan
Oke. Aku tertarik dengan pernyataan Bang Zuma bahwa teman-teman Kristen di Indonesia ini mengikuti bukan ajaran Yesus tapi mengikuti ajaran Paulus. Itu aku bisa buktikan. Pertama ya, kalau kalian lihat dalam kitab Ibrani pasal ke-6 ayat 1 ya, mungkin saya bacakan aja. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, kemudian janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, di sini Paulus mengajarkan untuk berhenti mengikuti ajaran azas-azas yang diajarkan sejak semula oleh Yesus. Bayangkan teman-teman Kristen ini mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus. Nah, ini bukti juga bahwa ternyata teman-teman mengikuti ajaran Paulus dari perkataan Yesus dari awal tuh sudah menunjukkan ya. Teman-teman lihat perikop ayat di kitab kalian yang kami juga baca umat Islam ya. Yesus mengajarkan adanya penyesat. Ajaran penyesat itu atau nabi palsu itu ciri-cirinya apa? Dia orang Farisi. Karena Yesus berkata kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Kemunafikan orang-orang Farisi. Dan anehnya teman-teman Kristen menjadikan orang Farisi yang adalah Paulus sendiri, dia adalah penjahat pertamanya, Apa pembunuh. ajaran Paulus yang menyesatkan? Membatalkan hukum Torah ya. Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Sementara Tuhannya Bani Israel mengajarkan dalam kitab Raja-Raja, kalau anakmu, keturunanmu hidup sesuai dengan perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, yaitu kitab Torah, maka mereka akan beruntung dan kerajaan tidak akan terputus dari mereka. Tapi kata Paulus, justru dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Nah, ini perbedaan kalian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masih mencintai hukum Torah, tapi kalian Kristen mengutuk hukum Torah. Dari mana saya tahu kalau kalian mengutuk hukum Torah? Kalian menerima Yesus itu mati terkutuk di tiang salib karena kutukan hukum Torah. Ini siapa yang ngajarin? Paulus lagi, ya. Ini Paulus ngajarin bahwa hukum Torah itu terkutuk. Bahkan kitab suci mengungkung segala sesuatu dalam dosa. Bayangkan, sementara kitab Torah sempurna menurut orang Yahudi, menurut ajaran Musa, tapi tiba-tiba Paulus mengatakan tidak ada yang hidup benar karena hukum Torah. Nah, ini ya, poin saya adalah kesesatan nyata Paulus adalah mengajarkan sinkretisme, menghilangkan ajaran Torah lalu mencampur adukannya dengan ajaran pagan Yunani. Bukti-buktinya saya bisa tunjukin. Paulus mengajarkan orang-orang di luar Bani Israel, betul kata Bang Zuma, sementara Yesus dikhususkan untuk Bani Israel. Nah, bukti kalau Paulus itu mencampur adukan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani ada dalam ayat-ayat yang dia kutip menjadi kitab suci kalian. Bang Zuma bilang apa tadi? Bang Zuma bilang bahwa Paulus mengajarkan ajaran manusia. Baik, saya tunjukin. Coba mari kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Izin saya buka cam, saya enggak seperti Bang Zuma bilang, kami umat Islam ini tidak boleh berbicara tanpa data. Karena itu nanti jatuhnya penghujatan. Maka kami harus menunjukkan data. Saya bukakan 1 Korintus pasal 15 nomor 33 ya. Nih, saya hanya membuktikan apa yang disampaikan Bang Zuma. Izin teman-teman saya buka cam. Oke. Teman-teman boleh bantah saya, tidak masalah, karena ini kan iman kalian yang sedang kami coba untuk jelaskan berdasarkan analisa dan bacaan kami, pelajaran kami. Saya ini kan bentar ya. Ambil saya buka juga di sini. Ya, silakan dibuka, Bang. Iya, Nanti 1 saya Korintus kasih dua berapa? ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Bang. 15:33. Oke. Ya. Nah, jadi di sini ya kalau kita baca ya, Bang ya. Dalam 1 Korintus pasal ke-15 nomor 33 sampai 34. Di sini Paulus tahu sendiri ya, ini surat Paulus ke Korintus. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, tahu tidak, ini bukan perkataan Yesus. Yang diajarkan Paulus ini bukanlah perkataan Yesus. Dari mana saya tahu? Kita akan merujuk kepada tafsiran dari skolar kalian sendiri dalam sabda.org ya. Ini adalah tafsiran dari skolar kalian, bukan umat Islam yang bikin tafsir ini. Jadi latar belakang ayat ini atau perkataan ini, ternyata Paulus mengutip perkataan siapa? Ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad ke-4 sebelum Masehi. Barangkali ayat ini sudah menjadi suatu peribahasa yang lazim. Jadi Paulus mengutip peribahasa orang Yunani, diajarkan kepada orang Yunani sendiri. Bagaimana mungkin kalian mengatakan itu ajaran Yesus? Yesus tidak pernah ajarkan seperti itu. Itu peribahasa yang muncul dari orang Yunani yang ada sebelum Yesus lahir. Nah, itu satu ya, mencampur adukan ajaran Yunani, filosofi Yunani dengan ajaran Yahudi. Itu satu poin. Kemudian saya tunjukin lagi dalam kitab
Kisah Para Rasul, ini juga Paulus ya. Kisah Para Rasul ya. 17 nomor 28. Abang juga buka. Ya. Oke, saya langsung aja di sini. Ini satu dulu ya ayat ini, silahkan kalian cross check, kalian selidiki saya bohong atau tidak. Nah kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul. Di sini ini sangat jelas sekali dia mengutip perkataan seorang filsuf yang juga ada seorang apa ya namanya ya, boleh dikatakan kayak peramal gitu ya. Kisah Para Rasul nomor 17. Ini namanya sinkretisme ya, mengambil ajaran pagan Yunani, orang-orang pagan lalu mencampur adukannya dengan ajaran Yahudi. Itu namanya sinkretisme, mencampur adukan. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya, ini Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Ayatnya kita jangan tafsiran dulu deh. Nah, apa yang diajarkan Paulus di sini? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini kata siapa? Kata Paulus. Seperti yang telah juga dinyatakan, dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Paulus mengutip perkataan pujangga. Tahu kan pujangga artinya filosof Yunani. Ini kan dia ke Athena. Dia berbicara ke orang-orang di Athena yang hidupnya itu dasarnya adalah filosofi dari orang-orang penyembah pagan. Apa perkataan para pujangga ini? Dikutip di sini. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, jadi kalian yang ngerasa keturunan Tuhan itu tuh bukan ajaran dari Yahudi, tapi ajarannya Bani Romawi gitu loh. Nah, dari mana saya tahu? Saya enggak sembarangan. Saya mempelajari kitab kalian tuh saya klik-klikin semua yang harus saya baca tuh. Ternyata kalau kita lihat tafsirannya, ya, ini Paulus di Athena, ini perikopnya nih. Paulus di Athena, sebab di dalam Dia kita hidup. Dia kutip siapa yang dia kutip? Perkataan siapa yang dia kutip? Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia abad ketiga sebelum Masehi. Nih Yesus belum lahir, ajaran ini sudah ada. Seorang filsuf dari mazhab Stoa, Cleanthes, abad ketiga sebelum Masehi, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Tuh, rumusan seorang filsuf dikutip Paulus, diajarkan dan mengatasnamakan ajaran Yesus. Nah, coba kalau kita lihat dari tafsiran ini Yerusalem ya. Gimana dengan ND? ND mentafsirnya bagaimana? Nih, kalau kita lihat tafsiran ND di sini, nih. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides. Ini lebih dulu. Jadi tadi kan Aratus itu dia, kalau filosof itu terbiasa ya mengutip kata-kata filosof sebelumnya. Tapi ini adalah karya Epimenides yang dikutip oleh Aratus ya. Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, karya pujangga ini juga dimaksudkan Paulus dalam Titus pasal 1 nomor 12. Jadi Paulus tuh banyak banget mengutip perkataan orang-orang Yunani, Bang. Nah, siapa Epimenides? Mari kita cross check. Epimenides nih. Bentar ya, ini habis ini selesai Bang, habis ini Abang tanggapi ya, mohon maaf ya. Bentar ya, siapa Epimenides ya? Nah, kita lihat Epimenides siapa. Nah, ini dia Epimenides ya. Epimenides, bentar, sorry banget ya. Oh, saya pindahkan ke bahasa Indonesia dulu. Nah, ini ya. Epimenides ini adalah orang Kreta. Dia adalah penyair, filsuf dan juga peramal, Bang. Dia peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Yang dia ini adalah semi mitologi. Dia semi mitologi, Bang, legenda, Bang, bisa benar bisa enggak, tiba-tiba dikutip perkataannya sama Paulus. Dari mana itu? Ya ini kan pengetahuan umum, walaupun di Wikipedia tapi ini pengetahuan umum, bantah aja kan ini mitologi Bang, ini bantah aja kalau memang iya nggak bener. Ini kan pengetahuan umum, Zeus itu pengetahuan umum, Epimenides, Zeus, Thales, Stoa, itu Socrates itu ada dalam pengetahuan umum. Abang nggak perlu juga aku bukakan bukunya, sekarang ini banyak kali bukuku yang mau aku bukakan, buku filsafatku, capek lah. Abang lihat aja ini, bantah aja kalau Epimenides ini nggak pernah ada gitu loh. Nah kemudian ini penyair filsuf yang abad ke-6 sebelum mitologi. Nah, yang parahnya Bang, kenapa Epimenides ini ceritanya kok sama persis dengan cerita Yesus, kurang lebih hampir sama gitu loh. Coba, ketika sedang mengembalakan domba-domba, ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah goa Kreta. Saksi Kristus di mute dulu. Jadi Epimenides ini tertidur di goa Kreta yang dikhususkan untuk Zeus. Setelah itu dia bangkit Bang, kurang lebih 56 tahun. Di mute dulu. Bentar ya. Nah, setelah itu dia disebutkan terbangun memiliki kemampuan meramal. Bayangin ya, ceritanya kok hampir sama Yesus. Yesus mati
3 hari bangkit jadi Tuhan. Nih Epimenides 57 tahun ya, 57 tahun ketiduran di goa, bangkit, nggak perlu mati, dia cuma tidur doang 57 tahun, bayangin. Jadi peramal bangkit-bangkit dari goa. Nah, Plutarch menulis bahwa Epimenides menyucikan kota Athena setelah polusi yang dibawa oleh para Akhmenidae, dan bahwa keahliannya dalam hal kurban, nah tuh pakai kurban-kurban juga bang, serta pembaharuannya dalam hal pelaksanaan pemakaman telah banyak menolong Solon dalam usahanya untuk melakukan pembaruan di kota-kota Athena. Tuh, jadi ada apa dengan domba? Kenapa dengan penggembala? Kenapa Epimenides adalah seorang penggembala domba tiba-tiba mati di gua? Kenapa kok ceritanya tuh kayak hampir-hampir mirip sama-sama kayak gitu-gitu bang? Kayak ada kayak sama-samaan gitu. Dejavu ya, Dejavu gitu. Nah ini diajarin sama siapa? Sama ini, sama si maaf ya, rasul kalian Paulus. Gitu, lihat Bang. Nah, sumber websitenya Uni. Ini orang yang buat websitenya orang yang nggak sunat nggak? oh Orang ini nggak Alkitab sunat. Sabda. Jelas ya. Nggak sunat. Website nggak Makan sunat, nggak babi sholat ini. Jumat, Pasti makan makan B2. babi ini. Ya. Pasti. Nah terus satu lagi yang perlu aku tekankan di sini ya, teman-teman Kristen ya dan teman-teman Muslim, non Muslim atau yang Muslim ya. Ritualnya coba kita lihat. Coba deh bang, kita buka hati, buka pikiran, benar-benar jujur dari hati yang paling dalam. Ada nggak sih orang-orang Yahudi itu kurbannya itu manusia? Bahkan apa kata Tuhannya Bani Israel? Dia tidak akan pernah memberikan korban manusia sebagai penebus salah. Bahkan dia tidak terfikirkan karena jijik dia dengan penyembahan darah manusia. Tuhan itu jijik dengan penyembahan darah manusia ya. Ini aku ada dalilnya ya dalam kitab Mazmur, kalau nggak salah Mazmur apa itu. Ntar ya. Ini aku kasih dalilnya. Tiba-tiba kalian mengimani Tuhan itu membunuh manusia yang adalah Tuhan itu sendiri untuk menghapuskan dosa kalian gitu loh. Di mana itu Musa mengajarkan seperti itu? Maka benar kata Bang Zuma tadi. Bang Zuma mengajarkan bahwa Yesus itu untuk Bani Israel, kami percaya betul. Yesus itu untuk Bani Israel karena memang Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem. Bahkan ayat-ayat ini mohon maaf ya agak mengecewakan kalian, tapi aku minta maaf banget hasil kajian kami ini mengecewakan kalian ya. Aku buka buku deh, tadi aku bawa website ya, sekarang aku buka buku deh ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf banget buat abang-abangku yang Kristen di sini yang aku cintai karena Allah. Semoga kalian nih, ini kan buku nih ditulis sama William Barclay. Ini pemahaman Alkitab setiap hari. Kalian cross check deh siapa William Barclay. William Barclay ini adalah seorang teolog yang bahkan Ratu Elizabeth memberikan hadiah kepada dia, penghargaan kepada dia. Nah, dia dari teolog. Ini apa isinya? Kalian buka di 158 ya, di ayat ke 158. Ayat Trinitas itu ternyata adalah ayat palsu kata dia. Ya, bukan aku yang bilang ya, bukan aku, sorry to say, kami nggak boleh, umat Islam tuh nggak boleh sembarangan ya, kami tuh nggak boleh ngomong sembarangan, kami harus pakai data. Bentar ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 aku tunjukin sama kalian. Oh salah aku tadi halamannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bentar ya, mana nih? Sorry ya, agak lama sedikit pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Mana 198 nih, 198. Nih ya. Loh, salah, deng. Nah. Oke, ini penting banget buat kalian tahu. Tahu nggak ayat Trinitas yang ada nih catatan. Nah, nih ya. Nih kalian baca nih ya bang ya, abang-abangku ya. Ini kan ayat Trinitas nih yang mengatakan di dalam surga itu ada 3 yang memberikan kesaksian, ya kan? Ternyata, ini buram nggak sih? Kalian bisa baca nggak yang di sini? Jernih. Nah, catatan mengenai 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini ayat Trinitas loh sama teman-teman. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat 1 ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini ayat Tritunggal, satu-satunya ayat Tritunggal yang menegaskan Tritunggal. Ternyata ayat palsu. Terjemahan Revised Version menghapuskan ayat ini, bahkan tidak menyinggungnya dalam margin yang tidak terdapat juga dalam terjemahan baru. Sangat pasti bahwa ayat ini tidak ada dalam teks asli. Kenyataannya adalah sebagai berikut. Pertama, ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14. Kemudian ya, maaf ya, aku tuh memang suka belajar, jadi aku terlanjur belajar agama kalian ya. Jadi aku ingin memberitahu kalian aja, kalau kalian terima ya nggak apa-apa, nggak diterima juga nggak apa-apa. Nah terus gini, manuskrip yang besar termasuk pada abad ketiga, nggak ada ayat ini di abad ketiga, dan keempat di abad keempat juga nggak ada.
Dan ayat ini tidak terdapat di dalamnya. Tidak ada satu orang pun dari bapak-bapak gereja yang besar yang mengetahui adanya ayat ini. Bayangkan bapak-bapak gereja besar nggak tahu ayat ini. Oke, mungkin kalian kesulitan. Aku kesulitan, ntar aku ambil penunjuk dulu bagian mana yang aku baca itu ya. Ntar ya teman-teman ya. Nih, aku tunjukin dulu deh. Mana ya? Pena ajaibku ini nih. Coba ini kalian baca nih. Tidak seorang pun dari bapak-bapak gereja yang mengetahui tentang adanya ayat ini. Nah, bahkan di Vulgata juga tidak ada yang ditulis sama Yerome, tidak menceritakan ini. Siapa yang pertama menulis nih? Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bidat Spanyol. Sesudah itu ayat ini menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, walaupun sebagaimana telah kita lihat, ia tidak dapat masuk ke dalam teks Yunani. Nah, itu ya. Dan bahkan ayat ini adalah ayat tambahan, ayat palsu. Bayangkan ayat Trinitas. Makanya aneh sekali teman-teman Kristen mengimani Trinitas, sementara orang Yahudi mengimani konsep ketuhanannya itu monoteis gitu. Jadi aku hanya mempertajam apa yang dijelaskan Bang Zuma tadi ya, karena memang yang disampaikan Bang Zuma itu begitu adanya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau itu membuat kalian tersinggung gitu. Untuk mendukung bahwasannya teks di Yunani nggak ada ya. Jadi di 1 Ya. Yohanes pasal 7 Silakan besarkan Muslim Saudara sih. Muslim. Jadi kan di dalam terjemahan ini kan dikatakan karena ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu atau menjadi satu ya. Alfi menggunakan terjemahan satu juga gitu, satu tujuan. Bisa dilihat di Greek koinenya di bawah, bahwasannya teks dalil 1 Yohanes 5:7 hanya berbunyi hoti tres eisin hoi martu rontes. Nah, dia itu hanya sampai kata bersaksi. Nah, karena ada 3 yang bersaksi gitu. Nah, masuk ke dalil eisin. Jadi bisa dilihat bagaimana Greek koinenya sependek itu dan terjemahannya sepanjang itu. Ini jujur dari Alfi sih ada kekeliruan gitu nih. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Mungkin gini Uni ya. Kan dari tadi Muslim udah banyak pemaparan gitu. Boleh kita kasih Bang Versus untuk menanggapi dulu nih ya. Apa kita Siap. ya kan wajib mereka tanggapi dong. Masa mereka kan aku juga pengen tahu Lanjut. sisi-sisi Iya, mereka. di tempatku lagi masih ada ini. Nah, Soalnya gini ya, kenapa kami harus sampaikan ini? Karena saya juga belajar, dan belajar saya bukan mencari kekurangan kitab teman-teman Kristen, cuman fakta-fakta ini memang ada. Nah, kalau saya pribadi, kita tuh punya parameter ya, apa sih esensi kitab suci, apa sih esensi ajarannya nabi-nabi Israel. Nah, setahu aku kalau kita belajar, kita kembali ke zaman-zaman dulu, Nabi Israel tuh tidak pernah ngajarin Tuhan itu Trinitas. Nah, Trinitas sendiri itu dari kata Trias, yang adalah kata dari Plato sendiri ya, Trea uno substansi, Trea personae, itu tidak pernah diajarkan sama Yesus gitu loh. Bahkan sekelas Paulus aja yang membatalkan hukum Torah, yang menentang Yesus karena Yesus tidak membatalkan dan menghilangkan hukum Torah, itu juga tidak mengajarkan Trinitas. Coba lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus mengatakan bagi kita hanya ada satu Bapa, yaitu Allah. Nah, kemudian hanya satu Tuhan, yaitu Yesus. Antara Theos dengan Kurios itu beda. Ya, Theos itu lebih ke siapa? Pencipta, God, atau dewa-dewa, atau sembahan. Nah, Kurios itu bisa siapa aja. Pak Presiden Jokowi juga bisa dibilang Kurios. Yesus memang Kurios, saya percaya kok. Kalau dia Tuan ya, karena para nabi itu syahid atau Tuan, itu nggak apa-apa. Makanya kenapa sih hal yang krusial, hal fundamental antara imannya teman-teman Bani Yahudi atau Bani Israel, kok beda banget ya dengan ajaran Kristen? Coba kalian lihat di 1 Makabe pasal 5 ayat 56. Kitab Makabe pasal ke-1 nomor 56. Coba kalian lihat. Orang Yahudi itu disiksa sama orang Romawi, diasimilasi paksa.
Apa maksud asimilasi paksa? Orang Romawi mencekoki mereka untuk mengikuti orang Romawi dengan cara apa? Makan makanan yang haram. Mereka harus meniadakan kosher, tidak boleh lagi ikut kosher, makan makanan yang halal, nggak boleh dipaksa makan makanan. Mereka tuh nggak boleh baca Taurat lagi, mereka tidak boleh bersunat, ya, nggak boleh ngikuti hukum Torah, tidak boleh bersunat, sinagog dikotorin. Ternyata itu justru diajarkan Kristen sekarang ini. Tidak ada kosher, boleh makan apa saja, ya kan? Tidak ikut 600 lebih misfot, kemudian juga tidak bersunat. Kenapa asimilasi paksa orang Romawi kepada Yahudi menjadi ajaran di Kristen? Ini kan agak aneh gitu. Kenapa gitu? Padahal kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman Bani Israel itu ada agak keanehan juga ya kalau aku lihat ya, kayak hukum Torah ya. Ini coba lihat nih, Galatia pasal ketiga nomor 22. Apa kata Paulus? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Bayangin, demi untuk menuhankan Yesus, bukan menuhankan Yesus dalam artian menyembah ya. Paulus di sini ingin menjadikan Yesus tokoh sentralnya ajaran kalian memang, tapi tidak menuhankan juga, karena 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dia tidak menuhankan, bahkan membedakan itu gitu sebagai antara theos dengan kurios. Tapi dia adalah lancangnya Paulus adalah mengutuk hukum yang diberikan Tuhan yang berupa kitab suci, mengurung segala sesuatu dalam dosa kitab suci. Bayangkan. Nah, Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum Torah. Padahal di situ di ulangan itu dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Torah dengan perbuatannya, diganti sama Paulus. Ini aku buktikannya, Galatia 3:10, Paulus mengganti firman Tuhan ya. Galatia pasal 3 ayat 10. Tahu nggak kalian kalau mengganti firman Tuhan hukumnya apa? Menambah-nambahi dan mengurangi. Ya kan? Cukup Uni, cukup. Nah, ini fakta loh. Aku mumpung ada di sini ya. Maksudnya kenapa aku harus bilang ini, karena ini kan kajian yang memang harus disampaikan. Mereka kalau bantah juga nggak apa-apa. Ini Galatia pasal 10 ya, aku ungkapin di sini. Aku buktikan kalau Paulus itu ada beberapa ayat yang digonta-ganti sama penulisnya, yaitu Paulus ya, dan dipercaya sama orang Kristen ya. Ini mengerikan sekali ya. Makanya benerlah Al-Quran bilang, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Coba kalian lihat ya. Galatia pasal 3 ayat 10 nih. Teman-teman baca dulu deh. Apa kata Paulus di sini? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Torah. Betul kan kata Paulus begitu ya? Coba kita lihat ayat aslinya apa. Ayat aslinya nggak gitu. Ayat aslinya bilangnya begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, jadi hukum Taurat itu ada perbuatan yang dilakukan. Hukum Taurat itu bukan cuma rohani, tapi perbuatan. Lah tiba-tiba kata Paulus di sini diganti ayatnya, Galatia pasal 3:10. Diganti. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulisnya, dia kutip yang tertulis, tapi dia ganti. Apa yang tertulis kata dia? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Mana? Dikurangnya di sini. Perbuatannya mana di sini? Dihilangkan. Nah, ini satu. Yang kedua, coba kalian lihat Ibrani pasal 1. Ini bahaya banget loh, 1 Ibrani pasal 8 ini loh. Ini betul-betul merubah doktrin manusia jadi menuhankan manusia nih. Nih. Nah, coba di sini, masa Tuhannya Bani Israel mengatakan Allah kepada anak, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ternyata ini mengutip kitab Mazmur kalau nggak salah. Coba apa di kitab Mazmur tertulisnya? Tahtamu kepunyaan Allah. Diganti tahtamu ya Allah, kata kepunyaan dikurangin. Kutip kitab Mazmur, dihilangkan kepunyaannya. Tahta, masa Tuhan Bapak menuhankan anak? Astagfirullahalazim, ini jahat banget kayak gini. Masa kitab suci digonta-ganti gini? Ini parah nih. Ini loh. Astagfirullah, ya Allah. Semoga kalian diampuni sama Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami tuh nggak jahat loh, kalian boleh marah sama kami, tapi kan ini kan fakta, bantah aja kalau memang kalian bisa membuktikan kalau kami salah gitu loh. Aku nggak mungkin menghina kalian lah, kalian kan iya na'udzubillah min zalik. Masa diganti tahtamu kepunyaan Allah jadi tahtamu ya Allah? Paulus menuliskan bahwa Bapa tuh menuhankan anak, anak menuhankan Bapa, Tuhan saling menuhankan jadinya. Astagfirullah. Ya oke nih. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mungkin keluar dari konteks ini.
Oh biasa. Itu yang fitnah ya, karena Ya, fitnah. Saya nggak bahas Uni. itu, saya nggak peduli dengan itu. Iya, maksudnya saya cuma mau tanya. Bilang, Uni Saya itu tidak kamu kenal si sikat Kia Uni. Murtad, mungkin dia kenal saya, biasa lah ya. Saya banyak nggak kenal orang, orang banyak kenal saya. Itu mah biasa, seperti Bang Zuma juga dikenal orang ya. Jadi saya nggak Tapi peduli ya. kamu digoreng-goreng Uni. Ah, nggak apa-apa Bang Kenapa? Oliver, nggak apa-apa, bagus. Bagus, alhamdulillah. Malah itu penggugur dosa saya. Alhamdulillah, terima kasih atas fitnahnya. Itu bagus buat saya. Buktinya setelah difitnah saya dapat beasiswa, kemudian saya dapat pekerja punya usaha baru. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Makasih loh by the way buat kalian-kalian yang menghujat dan memfitnah saya ya. Dan saya juga udah tahu itu video aslinya yang mana ya, karena itu video bohong-bohongan. Muka saya dirubah-rubah ya. Saya punya video aslinya by the way, tapi udahlah itu kita edukasi aja Bang. Ini bukan room gibah saya rasa ya. Orang nggak peduli tentang saya nih. Umat Islam tuh nggak peduli tentang saya. Mereka butuh apa yang saya sampaikan. Mereka tuh kalaupun umat Islam Karena itu masih adalah ada umat yang yang cerdas. typing Uni, soalnya masih ada yang typing. Biarin. Oten mah pasti lah dia kesel sama saya, pasti nyerang pribadi saya. Nah, umat Islam itu bukan butuh siapa Unirifa. Mereka nggak perlu saya. Walaupun saya mantan pesundal sekalipun mereka nggak peduli siapa saya. Yang peduli adalah apa yang saya omongkan. Kenapa? Ya, dalam Islam bahkan sahabat-sahabat Rasulullah adalah mantan kafir yang banyak. Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu mantan penyembah berhala, kemudian menjadi sahabat terdekat baginda Rasulullah. Alhamdulillah saya belum pernah jadi pesundal ya, walaupun pesundal itu gampang sekali masuk surganya orang Kristen ya. Bukan, saya bukan pesundal ya. Sedangkan kalau saya memang pesundal asli aja, saya nggak akan pernah berhenti untuk membicarakan tentang agama saya, apalagi saya bukan pesundal, gitu ya. Mantap Gitu. Uni. Ya, saya Oke, mengisi Uni, kekosongan makasih, Bang Uni. Zuma. Nanti saya gantian sama Bang Zuma nanti. Saya nyimak ke bawah Uni. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Bang gitu. Zuma, monitor Bang Zuma lagi sholat. Bang Zuma sholat. Biar aja dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau diskusi sama Bang Zuma. Jadi intinya poin ya. Closing, ini bukan closing statement tapi poin penting yang harus kita ambil di sini. Ketika Bang Zuma mengatakan teman-teman Kristen itu hanya mengaku-ngaku pengikut Kristus, padahal kalian sama sekali tidak mengikuti Kristus, itu kita insya Allah bisa membuktikannya bukan dengan hujatan atau asumsi liar atau framing pribadi, tapi berdasarkan yang tertulis di kitab kalian. Bang Alex di mute dulu Bang Alex. Bang Zuma itu live di YouTube, nanti kena banned dia akun YouTube-nya gara-gara ada suara musik. Gitu ya, artinya apa? Bang Zuma itu berbicara pakai dalil. Saya juga sama-sama belajar. Beliau adalah salah satu abang dan guru saya. Nah, ketika beliau menyampaikan itu, kami perkuat hujah beliau dengan apa? Dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Paulus melakukan aksi sinkretisme. Coba kalian bayangin ya, ini adalah hal yang sangat tidak make sense. Paulus mengaku bertemu Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga menurut orang Kristen. Padahal dia sejaman dengan Yesus. Kalau memang Paulus itu dipilih, kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam 12 murid? Kan Paulus itu kan Yesus memilih siapa yang dikehendaki untuk dijadikan murid kan? Pada waktu itu Paulus itu harusnya ditaubatkan. Kenapa Yesus harus menunggu dulu Stefanus mati baru si Paulusnya ditaubatkan? Karena Paulus pun adalah orang yang sangat jahat ke ajaran Kristen. Harusnya Yesus kan tahu tuh kalau dia Tuhan bahwa nanti Paulus akan menyiksa Stefanus. Nah, dia kan bisa menobatkan Paulus. Kalau memang dia bisa menobatkan Paulus, kenapa itu dia nggak ketemu aja memilih salah satu muridnya adalah Paulus, ke-12 murid? Kenapa dia nunggu dulu dia padahal dia naik ke surga, tiba-tiba dia turun lagi. Berarti dia udah turunin kedua kali dong. Ketika dia oke, di sini azan zuhur ya. Ini agak-agak aneh gitu loh. Bahkan Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Loh, kalau dipilih sejak dalam kandungan kenapa dia jadi farisi munafik? Kan aneh gitu loh. Lalu kenapa Yesus katakan hati-hati dengan farisi munafik? Kalau memang dia akan memilih rasul dari kalangan Farisi. Itu sih yang perlu difikirkan ya, pertanyaan-pertanyaan aku. By the way, aku mau siap-siap sholat zuhur dulu. Nanti kita tunggu Bang Zuma deh. Teman-teman Kristen silakan berbicara. Makasih. Ya, selamat siang Bang Mencerdaskan. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Memberkati. Santai-santai Bang, jangan ngegas Bang. Udah nyimak dari tadi Bang Mencerdaskan? Saya baru nyimak kata-kata terakhir dari siapa namanya tadi? Rifa ya. Ya, itu aja sih. Saya sudah simak. Statement terakhirnya ada yang perlu ditanggapi? Bang Alek, noise Bang Alek. Mohon maaf Bang, lagi di YouTube, ntar kena report YouTube-nya. Iya, ada yang mau ditanggapi dari statement Unirifa terakhir? Sepertinya dari pihak Islam ini lagi-lagi tidak memahami tentang konteks dari firman ilahi. Karena kenapa?
Islam memakai logika cacat berpikir dalam memandang kitab suci umat Kristen. Dengan mengatakan bahwasanya Paulus menambahin ayat Alkitab, Paulus mengurangi ayat Alkitab, Paulus melebih-lebihi keinginan Tuhan. Paulus itu bukanlah seseorang nabi atau rasul yang bisa dipercaya omongannya. Begitu ya. Itu semua kata-kata itu adalah pola cacat berpikir dari pihak Islam. Di dalam kekristenan tidak ada begitu. Itu pandangan mereka, kalian aja. Kenapa saya mengatakan demikian? Tentu kita berdiskusi itu tidak memakai pola cacat secara berpikir. Anda boleh mengkritisi isinya, tapi Anda jangan mengatakan, oh ini Paulus yang nambahkan. Konteksnya di sini adalah firman Allah itu, atau firman Tuhan, atau firman ilahi itu tertulis di dalam kitab suci. Berarti itu bersumber dari Tuhan, bukan dari manusia. Katanya celakalah orang-orang atau ahli kitab yang menulis kitab dengan tangannya. Lalu kalau bukan menulis dengan tangan manusia, lalu menjadi pertanyaan, lalu ditulis oleh siapa ini kitab suci ini? Itu kan cara-cara seperti itu adalah pandangan cara berpikir yang cacat permanen, karena dicekoi oleh mungkin terminologi tertentu, doktrin tertentu. Makanya kata-kata itu keluar dengan sendiri, yang mencerminkan bahwasannya pikirannya itu sesempit itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang Kristen itu tidak pernah memandang kitab suci orang lain itu adalah karangan manusia ataupun karangan seorang nabi. Tidak pernah. Karena mereka sudah menganggap, udah final, itu adalah wahyu dari Tuhan, wahyu dari sesembahannya. Buat apa lagi ketika memakai standar dia? Apakah boleh orang Kristen mengatakan, oh itu kan karangan nabi Anda, itu bukan wahyu dari sesembahan Anda, itu karangan aja. Meskipun ada tertulis di situ, inilah wahyu, inilah firman, inilah yang tertulis menurut wahyu dari Tuhan. Ya, orang idiot pun bisa menulis, hanya sekedar menulis kan bisa, hanya sekedar mengklaim bisa. Standar-standar yang kayak gitu di ruangan diskusi itu harus dihilangkan. Boleh Anda mengkritisi isinya, tapi jangan mengatakan bahwasanya oh Paulus yang ngarang ini, Paulus yang menambahkan ini. Itu tidak bisa. Mau sampai kapanpun Anda tidak akan mendapat pengetahuan dari arti dari diskusi dua beda keyakinan. Itu saja, silakan ditanggapi dulu. Di sini masih azan ya. Saya akan sholat setelah saya menjawab si menyesatkan ini ya. Tolong dibesarkan saya sedikit dulu, Bang. Alfi akan membawa data dukungan nanti ya, bentar ya. Kan dulu Bang Pet. Tentang dalil yang ditambah dan dikurangi gitu. Alfi bawa data dukungan. Saya mau kasih ayat Bang, tolong besarkan dulu Bang Petu ya, biar menceret ini jadi tahu dia. Bang Petu, saya sholat abis ini ya. Di sini udah azan, nanti kamat saya langsung sholat. Halo Bang Petu ada. Moderator yang di bawah bisa bantu besarin Uni Bisa Rifa. bantu besarkan saya dong. Saya mau kasih dalil dulu, data dulu. Siapapun Apaan sih Bang Mencer ngomong apa sih? Siapa bilang kitab kalian dikarang manusia? Lo baca kitab Lukas 1 ayat 1 lah. Kan karangan itu. Siapa bilang bahwa manusia, lah itu kan surat-surat Paulus, itu kan Paulus yang mengarang bebas surat dia itu. Dari mana kalian tahu kalau itu Roh Kudus, bukan roh iblis? Karena dalam kitab kalian bahkan iblis pun bisa menjadi terang gitu. Bagaimana parameternya? Oke, boleh saya jawab. Poin Anda sudah saya tangkap. Belum, saya belum selesai, Besarkan dulu saya mau kasih data nih. Hostnya mungkin lagi ini mungkin nih keluar ya. Host atau moderator? Nih kalian baca ini ya teman-teman ya. Nih, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini perikopnya baca nih. Iya, ini saya tidak pakai Alkitab. Silakan. Diam dulu, saya lagi jelasin, nanti Anda bantah. Ini saya lagi bahas menggunakan standarisasi kalian ya, standarisasi ke SKI. SKI, Standar Kristen Indonesia ya, enggak pakai paradigma Islam. Nih, baca nih. Matius pasal 7 nomor 13. Perikopnya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, Anda ngerti tidak term tentang menyamar
seperti domba padahal dia adalah serigala. Mengerti dan paham Ah, sekali ya. jadi Yang di nabi luar palsu Bani Israel ini itu adalah pura-pura nabi jadi palsu. pengikut Yesus. Diam dulu. Nabi Iya, palsu iya. ini pura-pura mengikuti Yesus, pura-pura menjadi orang yang diutus Yesus, Iya, pura-pura pura-pura menjadi kenal bagian Yesus, dari kan? murid Yesus. Bukan pura-pura kenal Yesus. Kalau pura-pura kenal itu Oh. bukan menyesatkan, tapi pura-pura Kirain mengataskan begitu. Yesus, lalu mengajarkan ajaran yang tidak diajarkan Yesus, tapi mengatakan itu dari ajaran Yesus. Itu serigala. Dia adalah penjahat sejak semula, begitu. pembunuh sejak semula. Dia adalah serigala. Dari mana saya bisa Iya, mengatakan ya. Paulus itu adalah serigala? Hah? Dari mana saya bisa mengatakan Paulus serigala? Ini Apa, Mbak? saya tunjukkan data secara nubuatan saja ya. Nih. Nih, saya kasih Anda secara nubuatan. Nah, nih Paulus itu keturunan siapa? Anda tahu tidak siapa keturunan Paulus? Paulus itu keturunan Benyamin. Tidak perlu saya. Benyamin Mau adalah Paulus dari seperti surga, mau Paulus dari serigala. mana? Ya kalau Anda nggak ngerti dan nggak tahu ya udah jangan diskusi sama saya, Bang. Sama saya ini diskusi dengan pengetahuan. Nah, coba lihat di sini. Silakan. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Tuh, Benyamin ini adalah nenek moyang Paulus, kata Paulus. Dia itu adalah serigalanya. Berdasarkan nubuatan kejadian. Kenapa? Kalian selalu menggunakan bahwa Nabi Ismail itu adalah keturunan keledai. Ketika kalian digunakan standar kalian mengatakan keturunan Ismail keledai, maka kalian juga punya gelar apa? Rasul kalian itu adalah serigala. Karena rasul kalian itu berasal dari Benyamin. Entar dulu, dia keturunan Benyamin ya. Nih, mana tuh? Ada nih kitabnya nih. Ah, nih kitab Roma nih. Ini surat dia lagi nih, ngaku-ngaku lagi nih. Ini ngaku-ngaku doang nih, nggak tahu nih bapaknya, kita nggak tahu siapa nih. Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel. Ya. Nah, loh mana tadi Matius 7? Bentar ya, mana tadi tuh? Mau Ya. Anda korek-korek gimana pun Alkitab. Loh, Tetap kok tidak ada korek-korek? celahnya Anda. Loh, ini bukan masalah tetap atau enggak. Anda tetap akan jadi Kristen, Bang. Saya tahu itu. Saya pastikan Anda tuh tetap Kristen. Ini masalahnya adalah ketika Iya, kami silakan. berargumen, kami punya dasar. Kami bukan orang yang Iya, dasar sembarangan yang gitu salah, loh. silakan. Kok dasar yang salah? Kalau salah ya bantah lah nih. Ya. Iya. Lanjut lagi ayatnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka nih. Ini ada orang ya. Yesus bilang nih, kalian bentar lagi ketemu nabi palsu loh. Nah, cara mengenalinya apa? Bukan berarti kalian imani dulu nabi palsu itu baru lihat buah perbuatannya. Bukan. Namanya ini peringatan. Peringatan itu kamu tahu nggak peringatan apa? Sedia payung dulu sebelum hujan. Enggak, bukan berarti pakai payung setelah hujan. Bukan gitu. Tapi payungnya udah ada sebelum hujan. Artinya ini, ada orang itu buah perbuatannya udah kelihatan ketika dia belum mengaku jadi rasul. Karena Yesus memberikan peringatan di sini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Paulus itu semak duri di awal, kok tiba-tiba punya buah yang baik? Karena Yesus bilang, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kata Yesus nih, ini kata Yesus, ditegaskan Yesus. Ini Yesus yang bilang loh. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad tidak mungkin berbuah yang tidak baik karena dia bergelar Al-Amin dari kecil. Tidak ada Muhammad. satupun narasi. Oh iya dong. Nabi Muhammad tidak ada satupun dalil yang menyatakan beliau itu memiliki perbuatan buruk. Bahkan beliau dipercaya sebagai rahmatan lil alamin, bahkan bergelar Al-Amin ya. Nah, kemudian sebelum dia jadi rasul, dia sudah bergelar Al-Amin. Nggak pernah kayak Paulus membunuh, menyesah. Diam dulu. Cikal bakal Muhammad dari situ. Cikal Sebentar, bakal Muhammad ini. apaan sih kok cikal bakal Nabi Muhammad? Saya mengasih Udah. tahu perbandingan antara Paulus dengan Nabi saya. Oh, Nah, berarti sementara bisa dibandingkan Paulus, dengan ayat itu Nabi Anda. apa sih? Saya lagi ngasih tahu apa kata sih? Yesus bahwa tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Muhammad pohonnya udah baik dari awal, keturunannya berarti baik-baik. iya, maksudnya Tidak kan mungkin Anda- buahnya Anda buruk. membandingkan dengan ayat itu, Diam Nabi Anda. dulu, ini lagi saya bacakan kata Yesusnya. Anda pengikut Yesus nggak? Dengerin Iya, kata silakan, Yesus Mbak. ini. Ini Satu hari aja sekalian. Rifa sedang membacakan firman Yesus kepada Anda. Tuhan Anda sedang berfirman kepada Anda. Dengarkan Tuhan Anda ini. Tuhan Anda lagi bicara. Diam. Iya, Nih, satu Tuhan Anda harian mengatakan. aja sekalian. Tuhan Anda sedang berbicara, Pak. Menyesatkan.
diam dulu ya. Nih ya. Kemudian apa kata Yesus ya? Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Gimana mungkin Paulus pohon buruk bisa berbuah baik? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Lah, kok tiba-tiba bisa ada Farisi munafik, ahli Taurat sesat dari kalangan Farisi dipilih jadi rasul, ngaku sejak dalam kandungan sudah dipilih jadi rasul, dan itu pun hanya menginjili orang-orang di luar Bani tidak berkulub, yaitu orang Romawi. Mbak, ayat mana saja yang Anda percaya di dalam Saya Alkitab? sholat dulu ya guys. Mbak, Saya akan mempercayai semua ayat-ayat yang Yesus katakan, karena kebanyakan ayat-ayat yang Yesus katakan itu sejalan dengan ajaran Islam. Alfi, Uni titip dulu ya. Saya juga mau sholat di sini sudah komat ya. Mencerdaskan, silakan. kalau bicara bawakan data, bantah semua argumen saya pakai data. Jangan pakai perasaan, Iya jangan baper, dong. jangan pakai rasa sakit hati ya. Oke, aku sholat Ya. zuhur dulu. Silakan. Iya, tanggapi aja dulu Uni sebelum. Iya, begini masuk saudara. interaksi. Ya, saya sudah mempertanyakan kepada dia, kepada Uni tadi, bahwasannya ayat mana saja yang Anda percaya di dalam Alkitab itu. Katanya semua ucapan Yesus. Berarti tidak secara langsung dia mengimani Alkitab, mempercayai Alkitab, di mana di situ ada ucapan Yesus, langsung ada ucapan yang melalui murid-murid Yesus, ada ucapan melalui Rasul Paulus, ada ucapan melalui Nabi Musa juga, banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Artinya di sini adalah umat Islam mempercayai sebagian dari isi Alkitab. Perbandingannya, apakah umat Kristen mempercayai satu titik di dalam Al-Quran? Tentu tidak. Kenapa begitu? Karena umat Kristen mempercayai bahwasannya tidak ada lagi kitab suci setelah Alkitab ataupun Nabi. Dia tadi mengatakan ada nabi palsu yang dituduhkannya kepada Paulus. Itu salah. Paulus itu ada di dalam Alkitab. Sementara nabi palsu di luar Alkitab. Berarti itu yang palsu. Coba buka sesederhana itu. Iya, Simple. coba buka Praksis pasal 13 butir pertama. Silakan. Silakan dibaca. Iya. Oke. Pada waktu itu, dalam jemaat Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius, Menahem, dan Saulus. Kalau nggak ada lagi nabi setelah Yesus Masiah, 5 orang ini siapa? Bisa besarkan layar Alfios? Di situ yang dikatakan siapa orang itu? Bisa besarkan layar Alfios? Baca Praksis pasal 13 butir pertama. Di sini ada Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, serta Saulus yang disebut sebagai nabi dan pengajar. Kalau nggak ada nabi setelah Yesus Masiah, anaknya Maria, ini siapa 5 orang ini? Ngaku-ngaku nabi palsu. Anda dengar tidak yang saya katakan? Setelah Anda Alkitab, bilang tadi kalau ada nabi, setelah Alkitab kalau ada nabi, Anda bilang tadi nggak ada nabi setelah Yesus. Anda yang bilang. kau baca itu di dalam Alkitab apa bukan? Anda bilang tadi nggak ada nabi setelah Yesus. Yesus Jangan itu inkonsisten. kan Mesias Jangan yang inkonsisten. diurapi. Mesias. Harun juga diurapi. Ya, yang bilang tidak diurapi siapa? Nah, apa unggulnya? Apa lagi bedanya? Oh, unggulnya. Unggulnya itu Yesus. Host, mana host? Bisa besarin layar Alfios? Anda mau pertanyakan unggul dari segi apa? Oke. Mungkin untuk tipikal kelas Anda yang berada di fase Udah, leveling jangan kelas pakai standar 2. logika cacat. Silakan. Anda kan mencerdaskan nih. Bisa nggak kita ke Efesus pasal 3 Silakan butir 14? kamu baca saja, jangan banyak bertanya. Silakan dibaca. Enggak, aku nggak akan ada pertanyaan di sini. Tunggu. Oh. Ini hostnya mana ini ya? Belajar. Ini hostnya mana ini? Iya, Anda kan mencerdaskan bangsa nih. Host. Udah baca saja. Lama Udah, kamu. aku nggak bisa modal baca doang. Aku harus nunjukin data biar 1.500 orang ini bisa melihat. Host. Iya, itu host, kan kalangan Anda. Kalau Kristen sudah tahu itu. Silakan dibaca ya. aja. Host bisa Hostnya besarin layar sholat, Bang. Alfi. Dibaca aja, Bang. Hostnya sholat kayaknya. Oh, nggak bisa. Dibaca aja, Alfi harus tampilin data juga. Ya, buat kalangan Anda paham tidak masalah sih ditampilkan. Tapi kalau orang Kristen dia sudah tahu. Silakan dibaca, kan dibilang Oke. dibaca.
Aduh. Efes. Ini bang mencerdaskan ini belum lupa juga ayat ini bang. Silakan dibaca. Aduh, Bang Alfi baca aja, dia baru dengar juga. Tuh begini, baca. Bang Alek, noise Bang Alek. Kasihan YouTube orang Bang Alek. Mohon maaf. Pada Efesus pasal 3 butir 14, ini perikop doa Paulus. Apa dikatakan di sini? Itulah sebabnya aku Paulus sujud kepada Bapa. Bapa di sini sang Bapa yang berada di surga atau kepada Yesus itu sendiri. Oke, Bapa itu hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri, yang kekal bersama Allah itu sendiri. Dia sujud kepada siapa? Kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kan begitu. Jadi yang mati di tiang salib itu sang Bapa. Oh, kalau sang Bapa itu hakikat keilahian Yesus. Simpel, nggak usah lari ke hakikat. Yang mati di tiang salib. Dari apa ini topik ini ya? Yang lain jangan ribut ya. Ini dalil ada distorsi, bre. Silakan. Aduh, kok malah. Nah, tunggu ya. Hosea besarin layar, ku tampilkan distorsi di mana ada tangan-tangan jahil yang mencoba untuk mengubah kitab yang ada katakan suci, tapi menurut saya ini kitab yang gagal suci. Kitab yang Anda katakan suci, menurut saya ini adalah kitab yang gagal suci. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya? Hati-hati. Kamu. Nah, saya pun menganggap kitab Anda cerdas kamu. Kan? Tidak, Anda cerdas kan? Kitab, jangankan kitab ya, bukan buku juga. Aduh. Anda cerdas kan? Standar cacat secara berpikir Anda yang dipakai, nggak usah dong, nggak perlu itu. Santai. Yang menyuruh Anda mengimaninya siapa juga? Aduh. Nah, menjelang pembuktian original teks 314, sekarang simpel aja. Prakais pasal 13 butir pertama tadi. Pada saat Anda katakan gak ada lagi nabi setelah Yesus, jadi 5 orang di sini nih nabi palsu. Anda pahami setiap apa yang menjadi penjelasan orang. Anda pernah mendengar tidak tadi saya 2 kali atau 3 kali mengatakan. Coba di dia luar mencerdaskan. Alkitab, itu adalah yang nabi palsu yang mengaku nabi. Oke. Dan Yesus itu adalah Mesias. Di luar Alkitab itu nabi palsu. Oke. Coba diam bentar ya. Ini 1.500-1.400 orang yang nyimak. Entah Alfi yang salah dengar atau Anda yang lupa, ya. Benar nggak kawan-kawan yang di bawah? Alfi mendengar dari bawah, dari mencerdaskan ini dia ngomong, gak ada lagi nabi setelah Yesus. Ya Jadi iya, memang ada iya. Yesus ini kan kabar gembira, firman Allah. Ya, gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Alkitab. Gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Gak ada lagi nabi setelah Yesus perlu kan? belajar, jangan. Aduh, ya. Simpel, gak ada lagi nabi setelah Yesus kan? Berarti 5 orang ini nabi palsu ya? Alkitab itu kabar gembira, Yesus itu kabar gembira. Ya. Yang dibahas nabi, Bung, bukan evangelion. Iya, nabi itu penutupannya di mana? Setelah Alkitab sudah selesai, final. Iya. Kalau Yesus anak Maria itu nabi terakhir, ini 5 orang ini yang dikatakan nabi dan pengajar ini nabi palsu ya? Yang Anda baca di dalam Alkitab apa di luar Alkitab? Loh, ini dalil ini 5 orang ini kehidupannya setelah Yesus, Bung. Ini 5 orang ini setelah Yesus, Bung, semua, Bung. Mau 5 orang, mau 10 orang di luar Alkitab apa dalam Alkitab yang kau baca itu? Loh, ini parameter apa? Kau jawab aja lah di dalam Alkitab, bos. Jawab. Loh, kalau Anda katakan di luar daripada Yesus anak Maria adalah nabi palsu, 5 orang ini siapa? Nabi palsu. Ini. Loh, dari mulut dia sendiri tadi mengatakan kan kawan-kawan, setelah Yesus itu nggak ada lagi nabi. Jadi 5 orang setelah Yesus ini siapa? Pahami, Yesus itu bukan sekedar nabi. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Aduh ya Allah, ya Karim. Anda katakan setelah Yesus atau anak Maria itu nggak ada lagi nabi. Itu kan nabi-nabi Yesus yang dipanggil oleh Yesus, yang dipilih oleh Yesus, nabi-nabi siapapun, mau Paulus ke. Berarti mau ada Musa. nabi lagi setelah Yesus kan? Hah? Berarti ada nabi lagi setelah Yesus kan? Iya, setelah Alkitab. Alkitab itu kan firmannya Yesus semua, firman hakikat keilahian Yesus semua. Setelah firman Yesus tidak ada lagi. Anda paham tidak konteks iman Kristen? Jadi
Jadi firman ketenangan bilang Alkitab ini yang bagian daripada Tuhan Anda ini boleh diedisi 2 kan gitu. Apa? Ini boleh diedisi 2 kan? Di edisi 2? Iya. Di edisi Iya. 2 bagaimana maksudnya? Ini lihat layar, boleh nggak direvisi gini nih? Direvisi? Revisi? Iya. Oh, Anda mau boleh saya? dong. Kenapa Oh tidak? boleh. Berarti firman atau ucapan Tuhan itu boleh diubah-ubah manusia gitu ya? Boleh. Tapi Wih, kan luar maknanya sama. biasa, luar biasa. Nggak Kawan ada Alfi kurang cuma makna ada ya. sepapan. Oh, yakin nggak ada kurang makna? Oh, yakin. Ayo. Gimana? Anda punya biblos di sana? Enggak, kamu aja. Ayo. Oke. Silakan. Aku nggak tahu gimana cara nunjukinnya. Buka Yesaya 53 butir 9 sekarang. Coba. Ya. Kita uji. Ya. Buka Yesaya 53 sekarang. 53 Buka. Saya tidak ada Alkitab loh. Saya lagi di tempat kerja loh. Gak bisa. Ini harus membandingkan 2 versi terjemahan. Ya silakan Anda baca kan. Satunya Anda baca, satunya lagi. Oh, di dalam terjemahan baru Keluaran 1974 edisi pertama terjemahan baru. Yesaya 53 butir 9 itu berbunyi orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini cocok logi korup terjemahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dalil yang tertulis pada Lukas pasal 23 nomor punggung 33. Dan pada faktanya, LAI mengeluarkan Bible edisi kedua mengubah kata penjahat-penjahat di sana menjadi dan dalam makamnya dia di antara orang-orang kaya. Informasi ini nggak valid, boleh dilihat sendiri. Dan ini boleh diubah. Yang diubah kata apa? Nah, Penjahat sama kaya. Nickname dia mencerdaskan tapi waduh. Apa kamu? Makanya buka Biblos bre. Gitu. Enggak. Kamu tinggal tampilkan ini loh Bang. Yang di sini ini kata-katanya yang diubah, yang ini. Gitu loh. Gak bisa kawan-kawan dialog sama dia. Dia modal suara doang, bunyi-bunyian. Makhluk kelas Dia 2. juga paham kitabnya sendiri, Bang. Tidak paham kitabnya sendiri dia itu. Mau cerdaskan bangsa katanya. Dia sendiri tololnya gak ketolongan itu. Udah kita ngalah aja. Cuma tampilkan askadar. Silakan aja hujat Mas. Nggak peduli saya. Anda merasa nanti terhujat? dia paham kitabnya melalui abang, bukan melalui dia sendiri. Kamu banyak kali apamu. Nggak usah curhat. Anda merasa terhujat. Definisi hujat itu apa sih? Definisi hujat itu apa? Coba. Ya, kata kawan Anda kan dia tidak memahami kitabnya. Itu kan hujatan. Belum tentu apa yang dipahami dia itu sama dengan pemahaman saya. Memangnya dia pangkatnya apa? Kok bisa mengatakan bahwasanya dia tidak mengerti kitabnya sendiri? Pangkat dia apa? Saya orang Muslim pun memahami makna dari kitab Anda. Kok Anda nggak memahami kitab sendiri loh? Kamu aja belum beres. Saya tanya kamu sekarang bisa nggak? Kamu jawab. Bang mencerdaskan ngobrol sama ini aja Bang, ponaanku nih. Ponaanku. Coba apa katanya? Coba ngobrol sama ponaanku aja. Tadi yang mengatakan bahwasanya saya tidak mengerti dengan kitab saya boleh tanya nggak sama dia tentang keimanan dia? Bisa nggak dia jawab? Jangan, di atas ini orang dewasa. Anda ngobrol sama ponaan saya aja. Kamu aja ya. Kamu iya nih sama Iya, ini. kamu aja saya tanya ya. Kamu punya agama tidak? Punya? Iya, saya bukan ateis, saya beragama. Punya. Punya? Ajaran yang kamu punya di dalam agama kamu itu ajaran dari mana? Ada ajaran dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kenapa? Dari mana Anda tahu bahwasannya yang mengajarkan di agama kamu itu bahwasannya yang mencipta langit dan bumi? Ini sudah ditulis
di Lauhul Mahfuznya. Kehidupan di bumi ini sebelum terciptanya sudah tertulis dari terciptanya manusia. Iya, oke. Yang Anda baca itu apa itu? Buku apa itu? Tidak membaca karena itu adalah ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu apa itu? Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah firman Allah yang telah tertulis segala macam kehidupan dari terciptanya kehidupan ini. Firman Allah dari mana? Firman Allah dari mana? Percuma bang, udah bang, percuma bang Alek, biarin aja. Oke, firman Allah itu dari mana itu? Sama, udah bang Alek, jangan bang Alek, jangan. Mas, itu pertanyaannya. Anda wajib mempertanggungjawabkan kalau Anda punya iman, mempertanggungjawabkan iman ya. Jangan seperti pengecut. Ketika Anda ditanya, Anda tidak mau menjawab. Aduh. Yaudah bahas Al-Quran deh sama saya yuk. Visi kitab suci. Oke. Rekonstruksi kitab suci mau nggak? Rekonstruksi. Aduh, kok tadi ditanya malah diam, sekarang rocos. Aduh. Oke, saya. Uni saya tanya ya. Jangan nanya dulu, bentar dulu, diam dulu lu, diam dulu. Nanya-nanya lu emang kantor polisi ya, kita jelasin ya. Oke teman-teman ya, diam dulu mencret. Diam dulu mencret, orang lagi ngomong juga. Lu nggak ngerti apa itu firman Tuhan? Apa arti firman coba? Ditanya balik nanya, Cici. Ya lu ngerti nggak? Arti firman tahu nggak artinya apa? Mencer atau nggak arti firman? Minimal ketika lu ngomong, lu ngerti apa yang malah tanya balik. Cici. Mencer, jangan pakai cie-cie, itu pengalihan karena lu nggak mampu jawab pertanyaan. Lu ngerti nggak artinya firman apa? Tanya satu aja pun sudah protes. Coba saya jawab pertanyaan kamu, terus kamu jawab pertanyaan saya apa? Kamu tanya apa, ayo? Anda dulu, saya sudah ditanya selama 1 jam ini. Iya, apa? Pertanyaan kamu apa, mencret? Kawan Anda tadi mengatakan bahwasannya dia mempunyai agama dia bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu, saya tanya, Al-Quran itu dari mana? Dari firman Tuhan katanya. Firman Tuhan artinya apa? Firman Tuhan ya, dari ngerti mana? Nggak? Pertanyaan lu tuh aneh. Firman Tuhan dari mana? Lu PA. Ketika ada yang mengatakan bahwa Rifa berkata, kata Rifa dari apa? Dari siapa? Kan pertanyaan PA gitu loh. Itu sama kayak lu bertanya pisang berbuah dari mana gitu loh. Anda jawab, bisa jawab tidak? Jelas-jelas firman Allah adalah perkataan Allah, sumbernya dari Allah. Nah sekarang saya tanya, apa definisi firman? Apa definisi firman? Kata Al-Quran, Al-Quran yang katakan. Al-Quran yang katakan. Sekarang saya tanya apa arti firman? Saya tanya arti firman apa? Mencer jangan. Oke, kalau lomba bodoh-bodohan kamu menang. Oke, lomba bodoh-bodohan ya. Zaid bin Sabit. Hanya satu saya tanya. Zaid bin Sabit. Oke, siapa yang menulis kitab Ibrani? Oke, belum. Kan nggak mau kan bertanya, dijawab kan? Siapa penulis kitab Ibrani? Saya sudah 1 jam loh. Takut ya. Mana ada? Kamu tidak pernah saya tanyai loh. Bullshit, saya tidak pernah tanya sama kamu barusan. Iya takut. Saya takut sama kamu. Saya takut ketularan PA. Iya takut. Aduh, kasihan. Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda. Kok tidak bisa mempertanggungjawabkan iman saya? Iman saya itu berdasar Al-Quran lah. Tunggu dulu dong. Nanya-nanya mulu, lu ditanya balik, lu tepar mencret lu ya. Si Mencer ini bertanya sesuatu yang bisa menelanjangi keimanannya. Dia tanya gini, firman Allah itu dari siapa? Kan PA pertanyaannya. Itu perkataan Rifa bukan? Iya, perkataan Rifa dari mana? Ini pertanyaan nggak guys? Anak SD aja tidak akan mungkin bertanya hal seperti ini, Mencer. Ya kita lanjut, kita bahas transmisi kitab suci ya. Selanjutnya ya. Mencer, di mute dulu, saya mau menjelaskan. Kita mau di sini ilmu ya. Kita di sini bukan lomba bodoh-bodohan. Kalau lomba bodoh-bodohan kamu menang. Iya, kamu menang. Kamu menang. Oke, kamu menang lomba bodoh-bodohan, kamu menang. Baik teman-teman ya. Dari mana Anda tahu bahwasanya itu firman Allah? Dari mana? Ukurannya apa? Teman-teman harus paham ya. Ada orang-orang yang tidak mengerti
istilah agama samawi. Agama samawi beda dengan agama bumi. Agama bumi adalah agama yang muncul dari manusia yang adalah konsepnya kemudian dijadikan sebuah pijakan agama. Nah, konsep ini tidak mungkin ketika muncul dari manusia konsepsinya akan tetap sama. Konsepsi dan konsep itu berbeda. Saya sedang ngasih ini dulu mencret. Banyak Ini lagu-lagunya. kenapa sih? Mencar, kalau kamu mau diskusi itu minimal tuh kita dua arah. Saya tanya kamu juga jawab. Nah, sekarang saya tanya, apa arti firman? Kan belum selesai aku tanyakan. Tuh Aku kan? dari tadi loh, Mbak, Jadi nggak ditanya usah. 1 jam. Orang kayak gini mau diskusi sama saya coba. Mendingan saya kasih 1 kajian. jam saya Nah, ditanya. transmisi Masa kita. Anda ditanya Saya 5 nggak pernah menit, nanyain kamu. 5 menit Anda ditanya, Anda sudah Saya mau- tidak pernah nanya kamu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kitab Dari suci tadi itu, Anda yang bertanya namanya kitab terus. suci itu berasal dari Tuhan ya. Kenapa Mencer? Kok kamu menolak orang berbicara kebenaran gitu? Kayak kamu ketakutan orang oten tuh bakalan jadi mualaf gitu? Takut punah ya? Jadi gini ya. Si Mencer ini nggak paham definisi kata wahyu yang adalah dari kata wahaya. Kata wahyu itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab yang bukan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani artinya apokalipsis atau penampakan. Hantu juga bisa dimenampakin ya. Kalian tahu nggak penampakan yang ada di TV-TV itu juga apokalipsis, itu penampakan hal-hal goib gitu ya. Itu bisa itu ya. Nah, kalau wahyu tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Hantu-hantuan tidak ada kaitannya. Karena wahaya ini asalnya dari kata apa? Sebelum Quran datang itu dimaknai sebagai komunikasi. Maka ada dalam sebuah syair bahasa Arab bahwa kata wahaya dipakai untuk komunikasi antara onta jantan dengan onta betina. Jadi komunikasi itu tidak mesti harus bersuara, tidak mesti harus bisa juga dengan gestur. Nah, makanya wahyu itu bisa juga ditanamkan ke hati para nabi. Contoh, apakah segala sesuatu yang didengar itu adalah harus suara? Tidak guys. Contoh, coba kalian berbicara di dalam hati. Apa kalian mendengarkan suara hati kalian? Kalian dengar tapi tidak berupa suara yang kalian dengarkan. Nah, ini yang tidak dipahami sama oten laknatullah, oten-oten kopla, oten-oten yang nggak belajar gitu loh. Udah nggak ngerti apa firman Tuhan, ya kan? Nah, jadi mereka tidak mengerti definisi etimologi dulu karena mereka mendapatkan terjemahan tok yang sudah diterjemahkan, diputar-putar sama orang-orang yang apa? Yang bahkan tidak punya kapasitas dalam memahami kitab suci itu. Contoh, yang berkapasitas memahami kitab Torah ya orang Israel. Karena bahasa kampung mereka. Mereka punya cara memahaminya. Dari mana mereka tahu cara memahaminya? Dari Talmud. Mereka punya itu yang disebut dengan Torah CBLP, penjelasannya. Sama ketika kita Al-Quran, kita diberikan kepada kita, tidak semua orang-orang itu akan paham secara esensi isi Al-Quran. Hikmahnya nggak akan dapat. Bagaimana mungkin orang belajar dengan orang tidak belajar bisa sama? Nggak mungkin. Jadi Al-Quran itu akan mudah dipahami oleh orang-orang yang belajar. Contoh, ketika ada orang yang bahasa Indonesia aja dia gagal paham, terus tiba-tiba dia so tahu tentang bahasa asing. Seperti si Mencret ini. Ketika firman Tuhan aja dia nggak paham, anak manusia sama anak Tuhan aja dia nggak ngerti bedanya apa. Ketika antara Tuhan dan manusia tidak mampu membedakan, terus tiba-tiba ngomong sama kita. Bahasa Indonesia aja dia gagal paham, bayangin. Bahasa Indonesia aja dia tersesat jauh. Ya kan? Mbak, Nah, kita coba bahas kamu substansi definisikan dari substansi. pembahasannya, Apa arti substansi? Ya, substansi kita bahas ya Apa tentang arti wahyu substansi? tadi. Substansi. Nah, wahyu Allah, wahyu Substansi. sesembahan Nah, Anda gitu. itu. Ditanya apa arti substansi? Ya, Nah, wahyu gitu. sesembahan Anda itu apanya sesembahan Giliran Anda, wahyu kita itu? tanya sama dia, yang keluar dari mulutnya dia ngerti apa Astaga. enggak? Buat apa kita diskusi sama orang yang bahkan apa yang keluar dari lidahnya dia nggak Ya ngerti, coy. ampun. Makanya udah cukup. Saya tanya Aduh, arti aduh, firman Tuhan itu apa, lu nggak aduh, jawab dari tadi, padahal itu adalah ilmu umum yang begini dipahami oleh caranya nenek ya. kiper pun tahu tuh. Nenek yang jadi kiper sama nenek yang jadi striker aja paham apa arti itu firman Tuhan. Lu aja nggak ngerti. Menghibur diri banyak kali, Mbak. Iya. Kamu yang menghibur diri. Iya, Mensa. kamu yang menghibur diri. Orang semua tahu di bawah kok. Kamu yang menghibur diri Iya. dari tadi. Aneh dia ini ya. Bahas Maaf, tentang satu pertanyaan saya Al-Quran, ya. tentang firman Tuhan. Lu ngerti firman Tuhan apa? Perkataan Rifa sesembahan ya. Anda, Wahyu Apa itu, sih Mbak? perkataan Rifa? Perkataan Astaga. Rifa adalah perkataan. Dari mana perkataan Rifa? Kan PA, masa dari sumur? Bang Alek, Mes. Apanya Mes, sesembahan Bang Alek. Anda, wahyu Bang Alek, itu? Mes, Bang Alek. Teman-teman ngerti nggak? Itu pertanyaan Rifa ya? Perkataan Rifa ya? Astaga. Iya, perkataan Rifa. Dari mana perkataan Rifa datangnya Apanya katanya? sesembahan Anda, wahyu itu, Mbak? Kan coba. Bisa jawab tidak? Apa sih? Apanya sesembahan Anda, wahyu itu? Apanya? Apanya sesembahan, apanya? Yuk, lu tahu nggak arti wahyu dulu?
Tahu ngerti Apanya Wahyu? sesembahan Anda Wahyu itu, Mbak? Giliran saya Jawab. tanya kelaminnya Yesus, apanya Yesus? Astaga. Nah, Aduh. itu baru jelas tuh pertanyaan tuh. Wahyu apanya sesembahan Anda? Tahu nggak arti wahyu? Ya jawab. Kalau kelamin adalah alat yang vital di tubuh manusia yang fungsinya memiliki fungsi-fungsi khusus seperti buang air besar dan juga untuk bereproduksi. Maka dia disebut sebagai alat kelamin karena dia membedakan gender atau kelamin antara manusia. Alat kelamin ini dalam bahasa Anda medisnya kan disebut dengan tadi penis. mengatakan, Nah, Anda Tuhan Anda tahu berpenis. Pertanyaan saya, apakah penis ini adalah bahwasannya Tuhan? Itu baru sesembahan Anda pertanyaan yang itu jelas ada tuh. dari wahyunya. Lantas saya tanya, wahyu itu apanya sesembahan Anda? Anda tidak Ya, mampu ngerti nggak arti menjawab. wahyu? Ya, ngerti nggak arti wahyu? Aduh, Arti wahyu aja nggak tahu. Lucu deh. Apanya Lucu-lucu. sesembahan Anda wahyu itu, Jijik Mbak? deh gua. Lu bilang gua lucu, gua jijik Apanya bilangnya lu. sesembahan Anda Ngerti wahyu juga itu, nggak? Mbak? Ya, Bisa wahyu nggak artinya Anda apa? Ya, mempertanggungjawabkan? mencret. Kamu ngerti nggak? Aku nggak mau. Udah. Kamu menang lomba bodoh-bodohan, kamu menang deh. Yaudah, aku kalah. Aduh, Mbak. Kalau lomba Makanya bodoh-bodohan jangan kamu menang lah. diskusi, ya. Itu fondasi iman Nggak Anda. diskusi-diskusi. Itu fondasi Ditanya iman Anda. apa arti substansi? Ngangengong lu bang. Minimal sekolah dulu gih. Fondasi iman Anda. Anda kan Fundasi. beriman Apa arti fundasi? berdasarkan- Arti fundasi apa artinya fundasi? Berdasarkan wahyu dari sesembahan Anda. Hah? Coba Lalu aku tanya saya arti fundasi. Tadi kamu bilang fundasi. Wahyu Fundasi itu artinya apa? Apanya sesembahan Anda? Wahyu itu apanya? Ya, arti wahyu apa? Yang kamu pahami dari wahyu apa? Astaga. Kok kamu bertanya apa? Mbak. Kenapa kamu bertanya apa? hubungan Kenapa kamu bertanya apa wahyu terkait dengan sesuatu yang Allah adalah Anda itu wahyu? Coba bagaimana, definisikan Mbak? wahyu. Coba definisikan wahyu. Sekarang dari mana? Tadi apa? Sekarang dari mana? Jangan-jangan Sekarang bagaimana nanti? yang Bagaimanakah Anda wahyu anggap itu? Gitu. adalah klaim manusia karena Anda tidak bisa Iya, mempertanggungjawabkan kamu definisikan dulu secara hubungan etimologi, antara terminologi, wahyu dan dengan aksiologi. Allah Apa itu wahyu? Anda. Aduh, nih orang nih. Emang susah ya lomba bodoh-bodohannya. Udah kamu menang aja deh. Hubungan antara wahyu dengan sesembahan Anda itu bagaimana loh, Mbak? Begitu loh. Hubungan lagi. Ya. Apa hubungannya? Bagaimana hubungannya? Coba Anda terangkan. Hubungan dengan wahyu. Arti wahyu lu ngerti nggak? Hubungan Maria Magdalena sama Yesus apa? Saya tanya, apa hubungan Yesus sama Maria Magdalena? Tadi jawab. Saya tanya hubungan Maria Magdalena atau hubungan kamu, Yohanes Pembaptis sama Bapa di surga apa? Aduh. Hah? Tuh, nggak ngerti kan dia. Minimal ngerti lah kata wahyu itu apa tuh. Kasihan. Substansi juga nggak ngerti artinya apa. Ini Ya fondasi Allah. imannya saja udah kacau balau kayak Fundasi gini. artinya apa? Fundasi, woi. Anda menganggap wahyu itu dari parah. sesembahan Anda. Anda tidak tahu hubungan wahyu itu dengan sesembahan Anda itu bagaimana. Apa Anda ini? tidak bisa menerangkannya. Hah? Bosen lah. Ditanggepin Uni itu Uni capek. Enggak, kita nggak apa-apa. Saya lagi butuh Anda hiburan. wahyu itu, Mbak? Apa arti apa arti wahyu? Arti wahyu apa? Sesembahan Anda wahyu itu, Mbak. Saya Apanya? tanya, kamu ngerti nggak arti wahyu? Nanti kalau nggak ngerti biar saya jelasin. Nih, ini kan kasih dulu Alfi. Silakan panggil mungkin ada Silakan, kiai silakan, yang Alfi. normal ya yang tidak Iya. idiot seperti Mbak ini. Silakan jelaskan. Kasih dulu Alfi prolog bentar ya. Kalau Ya, menghadapi silakan. gua aja yang sendal-sendal Saya ulama mute ya. aja najong ngadapin orang kayak lu. Ulama pula yang menghadapi arti, substansi, dan wahyu aja kau nggak ngerti pula. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bang Mencer ya. Pada saat Anda mengatakan kitab saudara adalah kitab suci, namun menurut saya itu kitab yang gagal suci. Pertanyaan Diam saya dulu. dijawab dulu ya, nggak usah Iya, kemana-mana iya. dulu. Santai, Fondasi iman santai. Anda, itu fondasi iman Anda loh. Santai. Anda mempercayai bahwasannya Jangan kejang Anda pneuma itu hagiosnya, mempercayai jangan Wahyu itu kejang-kejang. sifatnya Tadi dari katanya sesembahan mau ngasih Anda. saya kesempatan prolog nih. Kalau Anda Ya kan? mempercayai wahyu, bukan wahyu hasil tulisan Nah, manusia. lihat kawan-kawan. Nah, saya dia bertanya nggak kepada konsisten. Anda. Ini lanjut Dia ya, nggak Uni tinggal ya. konsisten. Uni tinggal dulu ya. Hubungan wahyu Dia dengan dia nggak sesembahan konsisten. Dia nggak konsisten. Hubungannya Katanya itu tadi bagaimana? dia mau Coba katakan Anda dia jelaskan. mute gitu. Dia katakan Saya dia mute mau sendiri, mute ya. mic-nya. Hubungan antara sesembahan. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara zati dan sifati. Biar dia jelaskan. Silakan. Zati dan sifati, Bang. Seperti hubungan Anda dengan kata-kata Ustaz, Jelaskan. Ustaz Daman, sabar dulu. Afwan. Sebelum kita menjelaskan apa yang dipertanyakan dia, sekarang begini Bang Mencer ya.
Anda kan tadi kan katakan Anda bakal mute nih. Aduh, Kasihkan sekarang dulu. begini Bugono, sekarang begini Bugono. Anda jawab. Ini loh Bang, hubungannya wahyu Allah dengan Allah, hubungannya bagaimana? Gitu loh. Aduh, dia ini bunyi-bunyian mulu. Pada Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14. Kok Efesus? Ya. Ampun, ya Robi. Ah, Nah, tengok kawan-kawan. Efesus Kapasitas apa dia kamu hanya baca itu? kapasitas dia hanya sekedar terjemahan gitu. Makanya dia nggak tahu Kau panggil data kiaimu, apa yang silakan. Alfi bawakan. Nggak ada pengaruhnya. Bang Emil. Di sini. Emil, silakan. Sabar Kau dulu jawab. Bang Emil. Kasih dulu kesempatan. Ini Roh Kudusnya bisa ditahan dulu nggak, Mencer? Atau sama-sama Roh Kudusnya nih kububukin sekalian berdua? Bisa nggak ditahan dulu tuh? Ya. Pada Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14 ya. Bagaimana distorsinya kitab saudara ya. Pada teks yang pertama bagian di atas salinan Westcott and Hort berbunyi Toto Harin Kamto Togonata Moproston Patera. Di sini ya Efesus pasal 3 nomor punggung ke-14 perikop. Nah, lihat cabut kan. Perikop Paulus berdoa gitu ya. Terjemahannya berbunyi, maka aku sujud kepada Bapa tuh. Nah, sampai kata patera yaitu Bapa. Sementara salinan tektus berbunyi Toto Harin Kamto Togonata Moproston Patera atau Kriohemon ya. Yesus Kristus. Ada sambungan katanya. Apa buktinya? Nih Alfi tunjukin. Alfi tandai ini bagaimana dia ditambah kurangi ya. Udah kabur Bang Alfi. Ini dalil. Wah, kacau. Kalau dia ditunjukin kayak gitu dia nggak bakal mampu Bang Alfi. Dia tuh cuma Kenapa dia lari gitu? Karena Alfi katakan tadi mau bubukin sama Roh Kudusnya sekalian. Kabur dia. Benar. Jadi kayak gitulah kelakuannya. Ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bang Daman. Maaf tadi Alfi motong Bang Daman. Bang Daman mungkin kalau paham sama pertanyaan beliau mungkin boleh diluruskan tuh tadi tuh. Gini, dia kalau kita lihat daripada tendensional ya, ataupun indikasi dia ke arah di mana validasi firman. Ibaratnya gini, saya paham apa yang dia tanyakan. Mereka pahamnya, kenapa ini adalah firman dari Tuhan? Karena menurut mereka Tuhan sendiri datang dan menjadi firman. Kalau kita taunya daripada Al-Quran. Yang dia ingin tanyakan, firman ini dari apa? Benar pertanyaan dia. Maksudnya, ketentuan kamu sebagai manusiawi menilai ini dari Tuhan bukan daripada interpretasi manusia. Dari arah mana? Makanya dia tanya, apa hubungan di antara sesembahanmu dengan Al-Quran? Makanya dibalik kita meneliti kitab mereka, alangkah lebih indah keimanan sendiri kan dipertebal kan gitu. Nah, jadi kalau dalam pendapat Imam Sanusi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi itu bahwa ada yang dinamakan a'rad bil ajram, ada yang dinamakan zati bisifat. Ajram bil a'rad berlaku pada makhluk. Sifat bizat cuma berlaku pada Allah Ta'ala. Kenapa itu? Bedanya ajram adalah sesuatu zat yang terdiri pada makhluk yang itu berisikan ada dan tiada. Contoh, a'rad Bang Alfi misalnya berlari, makan, minum, bergerak, diam, itu a'rad. Ada ajram. Apa ajram? Tubuh daripada Bang Alfi ataupun jiwa daripada Bang Alfi itu namanya ajram. A'rad ini jika ada pada Bang Alfi, maka satu sama lain akan saling menafikan. Artinya menunjukkan bahwa yang namanya makhluk pasti tiada. Karena apa? Ada a'radnya. Contoh, ketika Bang Alfi lari, maka saat itu duduk hilang. Saat Bang Alfi duduk, lari itu hilang. Menunjukkan bahwa isi daripada segala ajram ataupun zat berisikan di antara ada dan tiada, sehingga hilang.
Maka menunjukkan inilah bukti bahwa makhluk itu pasti punah. Udah. Antara Allah Ta'ala, ya ajram tu jirim, benar Bang Ciap ya, ajram tu jirim. Jadi antara segala sesuatu yang punya jirim ataupun tata letak pasti punah. Karena apa? Gak bisa dipungkiri daripada makhluk itu berisikan antara ada dan tiada. Contoh saat Bang Alfi bergerak, maka diam saat itu tiada. Saat Bang Alfi itu diam, maka bergerak itu tiada. Menunjukkan apa? Tubuh Bang Alfi ini tidak ada yang saling menyamai di antara ada dan tiada. Menunjukkan apa? Saat sesuatu itu ada, maka tiada itu hilang. Saat sesuatu itu tiada, maka ada itu hilang. Menunjukkan apa? Makhluk ini pasti punah. Karena apa? Dipenuhi zatnya dengan sesuatu yang bersifat a'rad khas dan a'rad am yang tidak bisa saling mendahului. Contoh saya saja, lahir di tahun 96. Di 95, saya belum diisikan dengan kata ada. Di 96, saya diisikan dengan kata ada, sehingga zat saya bisa dilihat, ataupun ajram saya bisa dilihat. Namun nggak tahu kapan, nanti saya pasti mati, semua yakin. Itu menunjukkan apa? Suatu saat ada dan tiada itu pasti berlaku pada saya, yang menunjukkan saya pasti punah. Antara hubungan Allah dengan kalamullah, yang pertama, kalamullah. Kalamullah itu perkataan Allah sendiri. Arti perkataan gini, seperti kita. Perkataan kita ini, kita bisa nggak belah tubuh kita nyari yang namanya kata-kata? Nggak bisa. Menunjukkan apa? Yang namanya kata itu sifat, sesuatu yang ada tapi tidak bisa diwujudkan pada realitas. Seperti berlari, yang kita lihat hanya gerakan kaki. Cuman yang kita definisikan secara manusiawi, itulah dengan zatnya, hubungan kalamullah, ketinggian nggak apa-apa. Satu sisi kita juga harus perlu yang namanya mendalami iman, kan gitu. Nah, apa hubungan kalamullah dengan zatnya? Hubungan kalamullah, yang pertama, kalamullah itu ada yang dinamakan dengan lafal musyakkak. Kita berkalam, Allah berkalam. Apakah itu membuktikan bahwa Allah dan kita itu sama? Itulah membedakan. Apa yang membedakan? Yaitu kualitas kalam kita dan kualitas kalam Allah itu beda. Apa yang membedakan? Kalam kita diisikan dengan awal dan diisikan dengan akhir. Contoh saya ngomong, ini Budi, maka akan ada awalnya Budi, akan ada awalnya ini, baru Budi. Menunjukkan ada awal, ada akhir pada perkataan kita. Namun pada zatillah itu tidak ada. Arti tidak ada apa? Bahwa zatillah ini punya kualitas yang lebih hebat daripada kalam manusia. Hingga akhirnya ada malaikat Jibril sebagai penyampai. Hingga akhirnya ada Nabi Muhammad kepada sang penerima. Menunjukkan ketika kalamullah ini dipahamkan oleh Jibril. Ketika dipahamkan oleh Jibril, Jibril udah tahu untuk Nabi apa, waktunya kapan, dengan bahasa apa, Jibril udah paham. Jadi yang ada di kepala Jibril ataupun mekanisme wahyu ini, yang ada di pemahaman Jibril apa? Yang ada di pemahaman Jibril yaitu pemahaman daripada kalamullah. Berarti menunjukkan apa? Apakah Allah Ta'ala ngomong dengan Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab? Tidak. Apakah Allah Ta'ala ngomong dengan bahasa Ibrani untuk disampaikan kepada Nabi Isa? Tidak. Akan tapi yang dihadirkan kepada Jibril yaitu pemahaman daripada kalamullah, yaitu dengan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Hingga akhirnya apa? Jibril paham kapan waktunya, kapan nabinya yang mana, dengan bahasa apa. Hingga akhirnya Jibril menyampaikan contoh kepada Nabi Muhammad. Ketika disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa Jibril adalah sebagai guru daripada Nabi Muhammad, maka tidak akan terbantahkan bahwa ada kata-kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Apa menunjukkan saat itu Allah Ta'ala berdoa untuk dirinya? Tidak. Akan tetapi Jibril sebagai guru Nabi Muhammad mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana ada yang nama pengajaran berbentuk khabariyah, ada pengajaran berbentuk insya'iyah, ada kabar berbentuk lirrahmah. Khabar insya'iyah berbentuk doa. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Contoh dalam Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina. Itu menunjukkan apa? Apakah Allah berdoa untuk dirinya? Tidak. Agar tapi Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana bentuk doa. Menunjukkan pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan Jibril bawa tulisan untuk dibaca kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Jibril sebagai penyampai, sebagai guru. Apa kata Jibril? Kalau kamu nanti baca dengan nama Allah. Sanggahan dari Nabi, bagaimana aku akan membaca? Sedang aku orang yang tak bisa membaca. Menunjukkan apa? Jibril dengan tendensiusnya mengatakan, Nabi Muhammad,
Kalau kamu baca dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia membantah. Kenapa membantah? Karena beliau tidak bisa membaca. Akan tetapi itu adalah sebuah pengajaran. Apapun yang dibacakan kalamullah yaitu dibacakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan apa? Apa hubungan di sini antara zatih dan sifatih? Itu hubungannya, yaitu satunya zat yang tidak bisa dipungkiri. Allah itu memiliki sifat karena apa? Dijelaskan dalam Al-Quran. Sami'un, basirun, kalamun, semua ada dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti itu. Mantap. Yes. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Islam Sama tadi, kalian tahu firman itu dari mana? Dia mau ada yang namanya sang firman yang berubah jadi manusia, sampaikan ke kita yang sang firman itu juga, yang sang firman itu kencing juga, mau kayak gitu. Jadi kita harus paham. Offset. Offset. Ya, baik. Abang Da, Bang Zuma, Gurunda, monitor. Ya, Bang Zuma masih jauh dari perangkat seperti ya teman-teman. Lanjut Bang Daman. Turun dulu ya semuanya. Wah, iya Bang Im. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kenapa Islam ini agama yang benar. Jawabannya yaitu segala ibarat gini. Umat historikal nggak bisa digabungkan dengan umat historikal. Umat kita ini umat rasional. Segala yang diberi pandangan oleh Allah Ta'ala saat membedah kalamullah adalah semua tentang pikir yang ke arah yang sebenar-benarnya. Arti kata laisa kamislihi syai'un, apa maksudnya? Contoh, setiap yang namanya benda pasti diwakili dengan satu kata. Untuk benda korek ada bentuknya. Untuk benda botol ada bentuknya. Untuk benda asbak pasti ada bentuknya. Untuk benda manusia juga ada bentuknya. Namun tiba-tiba kita manusia disuguhkan dengan kata Tuhan. Ketika kita disuguhkan dengan kata Tuhan, secara tidak langsung dituntut pola pikir kita untuk cari pembeda di antara kata Tuhan dengan kata apapun yang ada di dunia ini. Jika kita mengatakan Tuhan, kata Tuhan sama dengan kata manusia, menunjukkan tidak akan pernah berdamai. Yang namanya orang Islam menanyakan apa beda Tuhan dengan manusia. Maka menunjukkan apa? Harus terbangun pola pikir kenapa sesuatu yang pernah berada dalam sejarah yang dinamakan manusia bisa untuk disembah, sedangkan Daman Al-Mantiki yang sekarang sedang ngomong sebagai manusia juga tidak bisa disembah. Menunjukkan carilah pembeda antara kata Tuhan dan kata manusia. Menunjukkan kalau di dalam Islam dijelaskan langsung diferensia antara kata Tuhan dan kata manusia. Karena apa? Kalau kita bangun syakal dalam ilmu pemikiran ataupun runutan pola pikir dalam ilmu pikiran ataupun ilmu mantik, akan terjadi seperti ini. Jika manusia adalah Tuhan, maka Tuhan adalah manusia. Maka setiap manusia yang ada di bumi adalah Tuhan. Maka setiap Tuhan yang ada di bumi adalah